Cuma karena wajah anakku, suami ceraikan aku dan diusir mertua. Setelahnya kubuar mereka menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Ariana memandang keluar jendela kamar tidurnya, menikmati senja yang perlahan merayap di langit. Cahaya keemasan menyinari rumah kecil yang sederhana namun nyaman. Di dalam rumah tersebut, segala kenangan indah bersama keluarga tercinta masih terasa begitu segar. Sejak kecil, Ariana sudah terbiasa hidup dalam cinta dan keharmonisan. Ia dibesarkan oleh orang tua yang penuh perhatian, yang selalu mengajarkan nilai-nilai kasih sayang dan kekeluargaan. Orang tuanya adalah pasangan yang penuh kasih, dan Ariana selalu melihat mereka sebagai teladan dalam menjalani hidup berkeluarga. Ariana adalah gadis yang penuh harapan dan impian. Ia tidak pernah menginginkan kehidupan yang mewah, melainkan kebahagiaan sederhana bersama keluarga yang saling mendukung. Ia selalu bermimpi memiliki keluarga kecil yang bahagia, di mana kasih sayang dan saling pengertian menjadi dasar hubungan mereka. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, Ariana merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Baginya, kebahagiaan tidak diukur dengan harta atau status sosial, tetapi dengan rasa cinta yang tulus dan saling menghargai. Kemudian, hidupnya bertemu dengan Raka, pria yang tampan dan sukses. Raka adalah gambaran pria idaman, dengan segala kelebihan yang dimilikinya. Kepribadiannya yang karismatik dan penampilannya yang selalu menarik perhatian banyak orang membuat Ariana terpesona sejak pertama kali bertemu. Raka datang dari keluarga kaya raya, dan segala yang berhubungan dengan penampilan dan status sosial menjadi hal yang sangat penting bagi keluarganya. Raka memiliki banyak pengagum, namun ia memilih Ariana sebagai pasangan hidupnya. Di mata Ariana, Raka adalah pria yang sempurna. Ia merasa beruntung bisa memiliki suami seperti Raka, yang memberikan segala perhatian dan kasih sayang. Raka sering memuji keindahan fisik Ariana, namun yang lebih penting baginya adalah sifat dan kebaikan hati Ariana yang memancarkan kehangatan. Mereka menikah dengan harapan bahwa kebahagiaan akan selalu menemani kehidupan mereka, dan mereka akan membangun keluarga yang harmonis, seperti yang selama ini Ariana impikan. Setelah pernikahan, hidup mereka berjalan dengan baik. Raka semakin sukses dalam karirnya, sementara Ariana fokus pada rumah tangga mereka. Mereka membangun rumah yang nyaman, penuh dengan cinta dan tawa. Kehidupan mereka tampak sempurna, dengan Raka yang selalu memperhatikan Ariana, dan Ariana yang dengan tulus mendukung segala aktivitas suaminya. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi Ariana selain melihat senyuman Raka dan mendengar suara tawa anak-anak yang mereka impikan bersama. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa tahun pernikahan, Ariana hamil dan mereka menantikan kelahiran anak pertama mereka. Bagi Ariana, ini adalah momen yang paling dinantikan dalam hidupnya. Ia merasa begitu bersemangat untuk menjadi seorang ibu, dan Raka juga terlihat antusias menyambut kehadiran buah hati mereka. Segala persiapan dilakukan dengan penuh cinta, dan rumah mereka dihias dengan penuh kebahagiaan untuk menyambut kedatangan sang bayi. Pada hari yang dinanti, Diana lahir dengan selamat. Ariana merasa bahagia dan bangga melihat wajah putrinya yang mungil dan lucu. Namun, seiring berjalannya waktu, hal yang tidak terduga terjadi. Wajah Diana tidak mirip dengan wajah Raka, melainkan lebih mirip dengan wajah Ariana. Raka mulai merasa cemas, dan pertanyaan-pertanyaan mulai muncul dalam pikirannya. Mengapa anak mereka tidak mirip dengannya? Apakah Diana benar-benar anaknya? Pertanyaan itu terus menghantuinya, meskipun ia berusaha menenangkan diri dan membuang jauh-jauh kekhawatiran tersebut. Namun, seiring dengan waktu, perasaan ragu itu semakin menguat. Ibu Raka,
yang dikenal sebagai wanita yang sangat mengontrol kehidupan anaknya, mulai menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap Diana. Ia selalu memperhatikan setiap detail mengenai anak mereka, dan melihat perbedaan wajah Diana dengan Raka sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima. Ibu Raka sangat peduli dengan penampilan dan status sosial keluarganya, dan ia merasa bahwa keberadaan Diana yang tidak mirip dengan suaminya bisa merusak citra keluarga mereka. Aryana merasa semakin tertekan oleh sikap ibu mertuanya yang sangat dominan. Setiap kali mereka berkumpul, Ibu Raka selalu mengomentari Diana, mempertanyakan apakah anak itu benar-benar darah daging mereka. Aryana merasa bahwa dirinya tidak dihargai, dan segala upayanya untuk menjaga keharmonisan keluarga mulai terasa sia-sia. Raka yang dulu selalu memberikan perhatian penuh kini mulai menjauh, terpengaruh oleh pandangan ibunya yang sangat kritis terhadap anak mereka. Suatu hari, setelah pertengkaran besar dengan Ibu Raka, Raka akhirnya mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia meminta cerai dari Aryana, dengan alasan bahwa ia merasa tidak bisa menerima kenyataan bahwa Diana tidak mirip dengan dirinya. Rasa cemas dan ketidakpastian yang sudah lama terpendam akhirnya memunculkan keputusan yang sangat melukai hati Aryana. Raka mengatakan bahwa ia tidak bisa melanjutkan pernikahan mereka, karena ia merasa tertekan oleh ibu dan keluarganya. Aryana merasa seolah-olah dunia runtuh di hadapannya. "Raka, bagaimana bisa kamu lakukan ini? Apa yang salah dengan Diana? Dia adalah anak kita. Kenapa kamu begitu mudah percaya dengan apa yang dikatakan ibumu?" Aryana berusaha menahan air matanya. Namun, Raka tidak bisa lagi mendengarkan penjelasan Aryana. Keputusannya sudah bulat, dan ia tidak bisa lagi menerima kenyataan tentang Diana. Mertua Aryana, yang sangat mendukung keputusan anaknya, mengusir Aryana dan Diana dari rumah mereka. Aryana merasa terhina dan diperlakukan tidak adil. Anak yang ia lahirkan dengan penuh kasih sayang, kini menjadi alasan keluarganya runtuh. Setelah diusir dari rumah, Aryana dan Diana mencari tempat tinggal yang lebih baik. Aryana berusaha keras untuk menjaga kedamaian hati anaknya, meskipun ia sendiri merasa terluka dan hancur. Ia tidak pernah menyangka bahwa keluarganya yang dulu ia anggap sebagai tempat yang aman, kini menjadi tempat yang penuh dengan pengkhianatan. Aryana berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membuktikan pada dunia bahwa ia bisa hidup tanpa mereka. Ia akan mengajari Diana untuk tumbuh menjadi wanita yang kuat, penuh dengan kasih sayang, dan tidak pernah takut untuk menjadi dirinya sendiri. Aryana bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan Diana. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, ia tidak pernah menyerah. Diana tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan cantik, meskipun selalu merasa bingung tentang hubungan ibu dan ayahnya. Namun, Aryana selalu memberikan dukungan penuh pada Diana, mengajarkan bahwa cinta sejati tidak diukur dari penampilan atau kesempurnaan fisik, tetapi dari kebaikan hati dan kejujuran. Meskipun rasa sakit hati dan penyesalan selalu menghinggapinya, Aryana tidak pernah membiarkan kebencian menguasai dirinya. Ia memilih untuk terus maju, berjuang demi kebahagiaan Diana dan dirinya. Setiap hari, Aryana mengajarkan putrinya untuk tetap percaya pada dirinya sendiri, untuk tidak pernah merasa rendah hanya karena pandangan orang lain. Beberapa tahun berlalu, dan Diana tumbuh menjadi wanita yang penuh percaya diri dan berbakat. Raka, yang kini merasa menyesal dengan keputusan yang telah ia ambil, mulai mencari cara untuk mendekati Aryana dan anaknya. Namun, Aryana yang telah banyak menderita, masih merasa terluka dan menolak untuk membuka hati. Ia tahu bahwa maaf bukan berarti melupakan, dan ia memilih untuk melanjutkan hidupnya tanpa bergantung pada seseorang yang telah meninggalkannya. Aryana tidak lagi mencari balas dendam. Ia tidak ingin hidupnya dihantui oleh kebencian. Baginya, kebahagiaan sejati adalah dengan terus maju dan menunjukkan kepada dunia bahwa ia mampu mengatasi segala rintangan. Diana menjadi bukti nyata dari kekuatan seorang ibu,
yang tidak pernah menyerah dalam menghadapi segala cobaan. Mereka berdua adalah satu-satunya keluarga yang mereka butuhkan. Meskipun masa lalu mereka penuh dengan luka, Aryana tahu bahwa masa depan masih menyimpan banyak harapan. Ia tidak akan membiarkan apapun menghentikan langkahnya, dan akan terus berjuang demi kebahagiaan yang pantas didapatkannya. Aryana dan Raka menikah di sebuah gereja kecil di pinggiran kota, dengan banyak tamu yang datang untuk merayakan hari besar mereka. Semua orang yang hadir melihat pasangan ini sebagai contoh dari sebuah pernikahan yang penuh cinta, meskipun mereka datang dari latar belakang yang sangat berbeda. Raka, dengan segala kesuksesannya yang sudah mapan dan keluarganya yang kaya, dan Aryana, gadis yang lahir dari keluarga sederhana dan penuh kasih sayang. Ketika mereka memutuskan untuk menikah, tidak ada yang meragukan bahwa cinta mereka bisa mengatasi segala perbedaan yang ada. Mereka menghabiskan bulan-bulan pertama pernikahan mereka dengan penuh kebahagiaan. Setiap pagi, Raka membawa Aryana sarapan di meja makan, dan mereka berbicara tentang impian mereka, tentang masa depan yang cerah yang ingin mereka bangun bersama. Aryana merasa sangat beruntung, merasa bahwa dia memiliki suami yang penuh perhatian, yang selalu menanyakan kabarnya, yang mencintainya dengan cara yang begitu tulus. Raka pun merasa sama, bahwa dia akhirnya menemukan seseorang yang membuat hatinya merasa tenang, seseorang yang tidak peduli dengan status sosialnya, seseorang yang mencintainya bukan karena kekayaannya, tetapi karena dirinya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, ketegangan mulai muncul, meskipun perlahan. Ketegangan pertama muncul ketika mereka mulai lebih sering mengunjungi keluarga Raka. Mertua, terutama Ibu Raka, sangat mendominasi dalam setiap hal. Ibu Raka adalah seorang wanita yang sangat kuat, dan meskipun ia sangat mencintai anaknya, ia tidak segan-segan untuk mengatur segala sesuatu dalam kehidupan anaknya, termasuk pernikahannya. Aryana, yang terbiasa hidup dengan kelembutan dan kebebasan dalam keluarga kecilnya, merasa tidak nyaman dengan cara Ibu Raka mengatur semua hal. Segala keputusan mengenai rumah tangga, bahkan cara mereka mendekorasi rumah mereka, seolah-olah sudah diatur oleh Ibu Raka. Suatu kali, ketika mereka baru saja menikah selama beberapa bulan, Ibu Raka datang ke rumah mereka tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tanpa basa-basi, Ibu Raka memeriksa setiap sudut rumah, memerhatikan apakah segala sesuatu sudah sesuai dengan standar yang ia tentukan. Aryana merasa seperti berada di bawah pengawasan yang ketat, dan meskipun Ibu Raka selalu bersikap ramah, ada perasaan tidak nyaman yang terus berkembang dalam hatinya. Mertua yang terlalu mendominasi ini membuat Aryana merasa seolah-olah ia tidak punya ruang untuk bernafas. "Aryana, rumah ini harus lebih rapi, lebih teratur," kata Ibu Raka dengan nada serius, sambil menunjuk beberapa sudut rumah yang menurutnya kurang rapi. "Kamu harus lebih memperhatikan penampilan. Kamu harus tahu bahwa Raka berasal dari keluarga yang memiliki status tinggi. Kita tidak bisa sembrono dalam segala hal." Aryana hanya tersenyum tipis, mencoba untuk tidak tersinggung. Namun, dalam hatinya, ia merasa bahwa ini bukanlah kehidupan yang ia impikan. Ia ingin memiliki kehidupan yang lebih bebas, di mana ia bisa membuat keputusan bersama dengan suaminya, tanpa terlalu banyak campur tangan dari orang lain, termasuk dari Ibu Raka. Di sisi lain, Raka selalu berusaha untuk menjaga kedamaian antara istrinya dan ibunya. Meskipun ia bisa melihat ketegangan yang terjadi, ia merasa terjebak di antara keduanya. Ia sangat mencintai ibunya, dan tidak ingin menyakiti hatinya, tetapi ia juga sangat mencintai Aryana, dan ingin menjaga agar pernikahannya tetap harmonis. Ini menjadi dilema yang semakin memperburuk keadaan. Namun, meskipun ada ketegangan tersebut, hubungan mereka masih terlihat sempurna di mata banyak orang. Mereka berdua tetap saling menghormati, berbicara satu sama lain dengan penuh kasih, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan senyum di wajah mereka. Aryana masih merasa sangat dicintai oleh Raka, dan Raka masih merasa bahwa Aryana adalah pasangan hidup yang sempurna. Mereka menjalani hari-hari mereka dengan penuh harapan,
berusaha mengatasi segala ketegangan dengan cara yang elegan, dengan saling menghargai dan menjaga perasaan satu sama lain. Kemudian, datanglah kabar gembira yang membuat semuanya tampak lebih indah. Ariana hamil. Kehamilannya disambut dengan kegembiraan yang luar biasa. Raka tidak bisa berhenti tersenyum, dan setiap kali melihat perut Ariana yang semakin membesar, ia merasa sangat bahagia dan bersyukur. Kehamilan ini bukan hanya menjadi kebahagiaan bagi Ariana, tetapi juga bagi keluarga mereka. Raka membayangkan kehidupan yang akan mereka jalani bersama anak mereka, berharap bahwa anak itu akan membawa kebahagiaan lebih dalam hidup mereka. Namun, meskipun kegembiraan menyelimuti mereka, ada juga perasaan cemas yang muncul dalam hati Ariana. Ia tahu bahwa ia akan menghadapi banyak tekanan, terutama dari ibu Raka. Mertua yang sangat mengedepankan status sosial dan penampilan keluarga ini pasti akan memperhatikan setiap hal tentang kelahiran anak mereka. Ariana tidak bisa menghindari kenyataan bahwa anak yang mereka nantikan ini akan menjadi pusat perhatian, dan ia merasa sedikit khawatir tentang bagaimana mereka akan dipandang oleh orang-orang di sekitar mereka. Raka selalu memberikan dukungan penuh pada Ariana, meyakinkannya bahwa mereka akan menghadapi segala sesuatu bersama. Ia berjanji untuk menjadi suami dan ayah yang baik, memberikan kebahagiaan bagi keluarga kecil mereka. Setiap malam, Raka akan duduk di samping Ariana, merasakan perutnya yang semakin membesar, dan berbicara tentang masa depan mereka. Ariana merasa sangat beruntung memiliki Raka di sisinya. Meskipun ada ketegangan dengan ibu mertuanya, Ariana merasa bahwa ia bisa menghadapinya selama ia bersama suaminya. Namun, ada sesuatu yang tak terduga yang akan datang, sesuatu yang akan menguji cinta mereka dan merubah segalanya. Ketika hari kelahiran semakin dekat, ketegangan antara ibu Raka dan Ariana semakin meningkat. Ibu Raka mulai menunjukkan lebih banyak ketidaksenangan terhadap segala sesuatu yang dilakukan Ariana. Setiap keputusan mengenai persiapan kelahiran anak mereka selalu dipertanyakan. Ibu Raka bahkan mulai mengomentari bagaimana Ariana mengenakan pakaian hamilnya, bagaimana cara dia mengatur rumah, dan bahkan cara dia berinteraksi dengan orang-orang. "Raka, kamu harus lebih memperhatikan semuanya. Kamu tahu kan, keluarga kita memiliki reputasi yang baik, kita tidak bisa sembarangan," kata ibu Raka, saat mereka duduk bersama di ruang tamu rumah mereka. Raka hanya mengangguk, merasa terjebak antara dua wanita yang sangat berarti dalam hidupnya. Ariana yang ia cintai, dan ibunya yang telah membesarkannya. Ia berusaha menghindari konflik, namun semakin lama ia merasa semakin berat untuk menjaga kedamaian antara keduanya. Pada saat yang sama, Ariana merasa semakin tertekan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa menjadi seorang ibu akan begitu sulit, bukan karena perasaan terhadap anaknya, tetapi karena tekanan dari keluarga suaminya. Ia merasa tidak dihargai, dan semakin lama ia merasa semakin terasing. Namun, meskipun perasaan itu semakin mendalam, ia mencoba untuk tetap tegar demi anak yang ia kandung. Pada suatu malam, ketika Raka sedang bekerja, ibu Raka datang lagi ke rumah mereka. Kali ini, kedatangannya tidak hanya sekadar untuk memberikan saran atau komentar, tetapi untuk mengintervensi lebih jauh dalam persiapan kelahiran anak mereka. Ariana merasa lelah, dan tanpa sadar mengungkapkan perasaannya. "Apa yang harus saya lakukan agar Anda berhenti mengontrol hidup saya? Ini adalah rumah saya, dan ini adalah anak saya, bukan?" Ariana berkata dengan suara yang hampir pecah, mencoba menahan air matanya. Ibu Raka terdiam sejenak, wajahnya sedikit menunjukkan ketegangan. Namun, dia segera berkata dengan nada yang lebih lembut, "Saya hanya ingin yang terbaik untuk keluarga kita. Saya ingin semuanya berjalan dengan sempurna." Namun, bagi Ariana, perkataan itu terdengar kosong. Ia merasa semakin terpojok, dan ketegangan dalam hubungan mereka semakin meningkat. Diana lahir pada pagi yang cerah, dengan mata yang besar dan bulat, serta kulitnya yang halus dan bersih.
Aryana merasa kebahagiaan yang luar biasa saat pertama kali memeluk buah hatinya. Ia melihat wajah Diana, dan meskipun masih bayi, Aryana tahu betul bahwa anaknya sangat mirip dengannya. Rambut hitam legam dan mata yang besar seperti dirinya. Semuanya terasa begitu familiar. Aryana merasa itu adalah berkah yang luar biasa, sebuah anugerah yang sempurna. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, ada rasa cemas yang mulai muncul. Raka, yang pada awalnya sangat bahagia dengan kelahiran Diana, mulai menunjukkan perubahan sikap. Ketika ia melihat wajah Diana, ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Diana, meskipun memiliki banyak ciri fisik yang mirip dengan Aryana, tidak menunjukkan tanda-tanda memiliki wajah yang mirip dengan Raka. Sejak saat itu, Raka mulai merasa bingung, dan keraguan mulai meresap ke dalam pikirannya. Pada awalnya, Raka berusaha menepis perasaan itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah masalah kecil. Setelah semua, ia tahu betul bahwa bayi yang lahir dari Aryana adalah darah dagingnya. Tetapi semakin lama ia mengamati, semakin besar rasa cemas yang muncul. Setiap kali ia menatap wajah Diana, ada pertanyaan yang terpendam di dalam hatinya. Apakah ini benar-benar anakku? Raka mulai merasa tidak nyaman. Meskipun ia mencoba untuk tidak menunjukkannya, setiap kali melihat Diana, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Wajah Diana memang cantik, namun sangat mirip dengan wajah ibunya, Aryana. Tidak ada ciri-ciri wajah Raka yang tampak jelas di wajah anaknya. Satu-satunya hal yang ia yakini adalah bahwa Diana lahir dari istrinya yang sangat ia cintai. Tapi rasa cemas itu terus menghantuinya, bahkan di malam hari ketika ia terjaga, saat ia memikirkan tentang masa depan anak mereka. Aryana, di sisi lain, merasa sangat bahagia melihat Diana tumbuh sehat dan ceria. Ia terus memberikan perhatian penuh kepada putrinya. Setiap senyuman Diana adalah kebahagiaan baginya, dan ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa anak perempuan yang luar biasa ini. Namun, ia mulai merasakan adanya perubahan pada Raka. Suaminya yang dulu selalu penuh perhatian, kini tampak lebih sering menghindari Diana, seperti ada jarak yang mulai terbentuk di antara mereka. Raka mulai lebih banyak bekerja dan jarang menghabiskan waktu di rumah. Aryana merasa sedih dan bingung, tetapi ia tidak berani menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak ingin menambah beban Raka dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja menyakiti hatinya. Aryana merasa ada yang tidak beres, namun ia lebih memilih untuk menunggu dan berharap bahwa itu hanya masalah kecil yang akan berlalu dengan sendirinya. Namun, semakin lama, ketegangan semakin jelas terlihat. Raka mulai sering berbicara dengan ibunya tentang Diana, dengan nada yang berbeda. Ibu Raka, yang selama ini selalu mengawasi kehidupan mereka, mulai mempertanyakan hal-hal yang sangat pribadi. Ia mulai menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap Diana, menyiratkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan anak tersebut. Ibu Raka, yang sangat peduli dengan citra keluarga mereka, tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak mereka tidak memiliki wajah yang mirip dengan suaminya, Raka. Raka, kamu harus menyadari satu hal. Diana tidak mirip dengan kamu sama sekali. Kamu harus berhati-hati. Kita tidak tahu siapa sebenarnya ayah dari anak itu. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa wajahnya sangat mirip dengan Aryana, kata Ibu Raka dengan nada yang semakin mendalam. Raka merasa terkejut dengan kata-kata ibunya. Meskipun ia merasa gelisah tentang perasaan yang mulai muncul di dalam dirinya, ia tidak pernah membicarakan hal ini dengan ibunya. Namun, setelah Ibu Raka mulai memunculkan keraguan tersebut, ia merasa semakin tertekan. Keraguan yang semula hanya ada di pikirannya, kini mulai diperkuat oleh kata-kata ibunya. Apa maksud ibu? Tanya Raka dengan nada kaku. Apa kamu tidak merasa aneh? Kenapa anak itu tidak mirip denganmu sama sekali? Itu aneh, Raka. Kita harus memikirkan ini dengan serius. Ibu Raka melanjutkan, tanpa ragu-ragu. Raka mulai merasa cemas.
Walaupun di dalam hatinya, ia merasa bahwa Diana adalah anaknya. Keraguan yang ditanamkan oleh ibunya tidak bisa diabaikan begitu saja. Raka merasa terpecah antara cintanya kepada Aryana dan ibunya yang sangat mengkhawatirkannya. Dia merasa terjepit di tengah dua dunia yang berbeda. Dunia yang ingin dia jalani bersama istrinya, dan dunia yang penuh dengan tradisi dan harapan keluarganya. Pada saat itu, Raka mulai mempertanyakan segala sesuatu. Apakah dia benar-benar bisa menerima kenyataan bahwa Diana bukan anak kandungnya? Apakah cinta yang ia rasakan terhadap Aryana bisa bertahan setelah rasa cemas yang begitu besar? Ia mulai meluangkan waktu untuk berpikir lebih dalam, menyendiri di kantor atau saat malam hari, mencoba menenangkan pikirannya. Aryana mulai merasa ketegangan ini, meskipun Raka tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya mengganggunya. Setiap kali ia melihat Raka menatap Diana dengan tatapan kosong, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika Raka semakin menjauh, Aryana merasa semakin bingung. Mengapa suaminya yang dulu sangat mencintainya dan mencintai anak mereka, kini seperti orang yang terpisah jauh dari mereka? Aryana merasa seperti berada di dunia yang sunyi, berusaha untuk memahami perubahan yang terjadi begitu mendalam dalam pernikahannya. Suatu malam, ketika mereka sedang makan malam bersama, Raka akhirnya memutuskan untuk berbicara. Dengan suara yang berat, ia berkata, "Aryana, ada sesuatu yang harus kita bicarakan." Aryana menatapnya, merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu bahwa ini bukanlah percakapan biasa. Raka terlihat tegang, berbeda dari biasanya. "Ada apa, Raka? Apa yang kamu rasakan?" tanya Aryana, mencoba menenangkan dirinya meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Aku mulai merasa ada yang tidak beres dengan Diana. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu yakin dia benar-benar anakku?" tanya Raka, suara penuh kebingungan. Aryana terkejut. Hatinya terasa seperti terhimpit batu besar. Selama ini, ia sudah mencurigai ada yang salah, tetapi mendengar pertanyaan itu langsung dari mulut Raka, membuatnya merasa dikhianati. Air mata mulai menggenang di matanya, tetapi ia berusaha keras untuk tetap tenang. "Raka, apa yang kamu katakan? Diana adalah anakmu, anak kita. Kenapa kamu mulai meragukannya?" Aryana mencoba berbicara dengan tenang, meskipun hatinya hancur. Raka terdiam, tampaknya masih terjebak dalam perasaannya sendiri. "Aku tidak tahu, Aryana. Aku hanya merasa cemas. Aku mencoba menerima, tapi semakin lama semakin sulit." Aryana menunduk, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Ia tidak pernah membayangkan akan menghadapi keraguan semacam ini dari suaminya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah harus terus berjuang atau menyerah? "Raka, aku tidak tahu apa yang terjadi pada kita. Aku hanya tahu satu hal. Diana adalah anak kita. Anak yang kita cintai bersama. Tolong, jangan biarkan keraguan itu merusak segalanya." Aryana berkata dengan suara serak, berusaha menahan kesedihan yang begitu mendalam. Namun, meskipun Aryana berusaha meyakinkan suaminya, Raka semakin terlarut dalam keraguannya. Ibu Raka semakin sering menyuarakan kekhawatirannya, memperburuk keadaan. Aryana merasa dunia di sekitarnya mulai runtuh, dan ia tidak tahu bagaimana lagi harus menyelamatkan pernikahannya. Pada akhirnya, keraguan dan ketegangan semakin menguasai mereka. Aryana tahu bahwa ini bukan hanya masalah wajah atau penampilan, melainkan masalah kepercayaan yang mulai hilang di antara mereka. Raka duduk diam di ruang tamu rumah mereka, matanya kosong menatap kosong ke depan. Keheningan malam itu semakin memperburuk suasana hatinya yang sudah penuh dengan keraguan. Di luar rumah, angin berhembus dengan lembut, tetapi di dalam hatinya, Raka merasa ada badai yang besar yang datang menghantam. Ia tidak tahu harus berbuat apa dengan perasaannya. Setiap kali ia menatap Diana, rasa cemas itu kembali muncul, menghantui pikirannya.
Bagaimana bisa anak mereka tidak mirip dengan dirinya? Mengapa wajahnya begitu mirip dengan Aryana, ibu yang sangat ia cintai? Pertanyaan itu tidak pernah berhenti terngiang di kepalanya. Aryana sedang berada di dapur, menyiapkan makan malam untuk mereka berdua, meskipun suasana di rumah mereka terasa semakin dingin. Ketegangan yang ada antara mereka tidak terucap, tetapi bisa dirasakan di setiap sudut rumah. Aryana tahu, Raka semakin menjauh dari dirinya. Ia tahu bahwa perasaan suaminya sudah tidak sama seperti dulu. Perasaan yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan kini telah berganti dengan rasa keraguan dan ketidakpastian. Aryana mencoba untuk bertahan, untuk tetap menjaga suasana hati yang baik, tetapi semakin lama ia merasa semakin terpojok. Aryana keluar dari dapur dan membawa makanan ke meja makan. Ia menatap Raka dengan tatapan yang penuh harap. "Raka, makanlah. Aku sudah menyiapkan makan malam," katanya dengan suara yang lembut, meskipun hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Raka menoleh, namun tidak ada senyum yang tersungging di bibirnya. Ia hanya mengangguk pelan, lalu mulai menyendok makanannya. Aryana duduk di hadapannya, memandang suaminya yang tampaknya sedang terjebak dalam pikirannya sendiri. Setiap gerakan Raka terasa jauh, seolah ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. "Raka, ada yang mengganggumu?" tanya Aryana, berusaha membuka percakapan. Raka mengangkat wajahnya dan menatap Aryana, matanya penuh dengan keraguan. "Aryana, Aku mulai merasa ragu," katanya dengan suara pelan, seolah-olah berbicara dengan dirinya sendiri. "Apa yang kamu maksud?" Aryana bertanya, hati mulai berdebar kencang. Ia sudah merasakan perubahan dalam sikap suaminya, tapi mendengar kata-kata itu langsung dari mulutnya membuatnya tersentak. Aku hanya ingin tahu, apakah Diana benar-benar anakku?" Raka bertanya, suaranya penuh dengan kebingungan dan ketegangan. "Kenapa dia tidak mirip dengan aku? Kenapa wajahnya begitu mirip denganmu?" Aryana merasakan tubuhnya seakan tersentak. Air matanya hampir tumpah, namun ia berusaha keras menahan diri. Perasaan terluka dan kecewa yang begitu dalam mulai menghantamnya. Selama ini, ia telah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga pernikahannya. Namun kini, suaminya sendiri mulai meragukan kenyataan yang sudah ada di depan mata mereka. "Raka, apa maksudmu?" Aryana berusaha mengontrol suaranya yang mulai bergetar. "Diana adalah anak kita, anak yang kita buat bersama. Kenapa kamu bisa meragukannya?" Raka terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Aryana. Rasa cemas yang sudah lama terpendam kini tidak bisa lagi ia tahan. Ia tahu bahwa kata-kata ini akan melukai Aryana, tetapi perasaan yang terus mengganggunya membuatnya tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan ini. "Aku hanya merasa ada yang tidak beres, Aryana. Wajahnya, dia tidak mirip denganku sama sekali. Aku hanya ingin tahu apakah kamu jujur padaku." Aryana menatap suaminya dengan perasaan yang begitu terluka. Setiap kata yang keluar dari mulut Raka seperti belati yang menusuk hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ia merasa seolah-olah dunia yang telah ia bangun bersama suaminya runtuh begitu saja? Rasa cinta yang dulu membuat mereka merasa satu kini terasa seperti sebuah kebohongan yang tak terhindarkan. Sementara itu, Ibu Raka, yang selalu mengawasi kehidupan mereka, semakin sering datang berkunjung ke rumah mereka. Mertua yang sangat menjaga citra keluarga ini mulai mencampuri segala hal terkait Diana. Ia mulai mengomentari setiap gerakan dan perubahan fisik yang ada pada Diana, menciptakan keraguan yang lebih besar lagi dalam benak Raka. Setiap kali ia datang, Ibu Raka tidak bisa berhenti membicarakan betapa anehnya wajah Diana yang sangat mirip dengan Aryana. Tetapi tidak ada satupun ciri-ciri wajah Raka di wajah anak itu. "Aryana, kamu harus lebih berhati-hati. Kita tidak bisa hanya melihat dari luar, tapi kita harus memikirkan masa depan keluarga kita," kata Ibu Raka dengan nada yang lebih mendalam,
setiap kali ia datang mengunjungi mereka. Keluarga kita sangat peduli dengan penampilan dan kesempurnaan. Diana, dia tidak bisa terus seperti ini. Kata-kata Ibu Raka terus menggema dalam benak Aryana. Setiap kali mereka bertemu, Ibu Raka akan menyebarkan keraguan tentang Diana. Ia mulai berbicara di belakang, kepada teman-teman keluarga dan orang-orang dekat mereka, seolah-olah ada sesuatu yang salah dengan anak mereka. Ia tidak pernah berhenti menciptakan ketegangan antara mereka. Aryana merasa seperti dikelilingi oleh orang-orang yang terus meragukan dirinya. Dan kini, suaminya sendiri ikut meragukan kejujurannya. Hati Aryana semakin tertekan. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Setiap langkah yang ia ambil seolah mengarah pada kehancuran. Ia ingin membuktikan kepada dunia bahwa Diana adalah anaknya. Namun bagaimana ia bisa melawan keraguan yang ditanamkan oleh orang-orang di sekitarnya, terutama oleh orang yang paling ia cintai, suaminya sendiri? Ia mencoba berbicara dengan Raka, berusaha meyakinkan suaminya bahwa Diana adalah anak mereka, satu-satunya anak yang mereka impikan bersama. Raka, aku tahu ini tidak mudah, tapi Diana adalah darah daging kita. Aku tidak pernah berbohong padamu. Dia adalah anak kita, satu-satunya anak kita. Aryana mencoba menjelaskan, meskipun suaranya mulai pecah oleh kesedihan yang mendalam. Raka hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah kata-kata Aryana tidak bisa menembus perasaannya yang penuh dengan keraguan. Aku ingin percaya padamu, Aryana. Tapi aku tidak tahu lagi. Semuanya terlalu membingungkan, katanya. Suaranya hampir terdengar putus asa. Aryana merasakan hatinya hancur. Ia tidak tahu bagaimana lagi harus berbicara dengan suaminya, yang dulu sangat mencintainya, namun kini mulai meragukan dirinya dan anak mereka. Ia merasa terperangkap dalam sebuah hubungan yang semakin mengikis kebahagiaannya. Setiap hari, setiap detik, ia merasa semakin terpojok, dikelilingi oleh keluarga suaminya yang terus mengomentari anaknya, dan suaminya yang semakin menjauh darinya. Malam itu, setelah makan malam yang sunyi dan penuh ketegangan, Aryana duduk di kamar tidur mereka, memeluk Diana yang tertidur dengan tenang. Ia melihat wajah putrinya yang cantik, wajah yang begitu mirip dengannya. Aryana tahu, meskipun banyak orang yang meragukan Diana, ia tidak akan pernah meragukan darah dagingnya sendiri. Namun, apakah ia bisa terus bertahan dalam pernikahan yang penuh dengan keraguan dan tekanan ini? Aryana menatap langit malam yang gelap, dan ia berdoa dalam hati agar suatu hari nanti, semua ini akan berlalu. Ia tahu, ia harus tetap kuat untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya, meskipun dunia terasa seperti runtuh di sekitarnya. Setiap hari yang berlalu terasa semakin panjang bagi Aryana. Suasana rumah mereka, yang dulunya penuh dengan tawa dan kebahagiaan, kini terasa sunyi dan kaku. Raka, yang dulu selalu ada untuknya, kini lebih sering menyendiri, menghindar dari Aryana dan Diana. Di ruang tamu, di kamar tidur, di meja makan, dimanapun mereka berada, Aryana merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Raka, suaminya, pria yang pernah begitu ia cintai dan percayai, kini seperti seorang asing yang duduk di sampingnya. Aryana melihat perubahan itu dengan jelas, dan hatinya semakin teriris setiap hari. Raka, yang dulu selalu ada untuknya saat ia membutuhkan dukungan, sekarang seolah menjauh. Ia merasa bingung dan terluka, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kali ia mencoba mendekati Raka, berbicara dengannya, ia hanya mendapatkan tatapan kosong, jawaban yang samar, atau, yang lebih buruk lagi, diam yang menekan. Keheningan yang mencekam antara mereka menjadi lebih terasa setiap hari. Malam itu, Aryana duduk di sofa ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Diana sudah tidur, dan sepi merayap masuk ke dalam rumah mereka. Tidak ada suara tawa atau percakapan antara dirinya dan Raka, hanya ada jarak yang semakin melebar, seolah-olah pernikahan mereka sudah kehilangan nyawanya.
Aryana merasakan perasaan kesepian yang luar biasa. Meskipun Raka ada di rumah yang sama, meskipun Diana ada di kamarnya. Ia merasa terasing di rumah yang seharusnya menjadi tempat yang penuh kasih dan kehangatan. Apa yang salah dengan kami, Raka? Gumam Aryana pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada suaminya. Rasa sakit yang ia rasakan semakin tajam, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Tidak ada yang menjelaskan apa yang terjadi. Tidak ada percakapan yang membuka pemahaman. Yang ada hanya keraguan, kebisuan, dan tekanan yang datang dari keluarga Raka, terutama ibu mertuanya yang selalu meragukan kehadiran Diana. Aryana ingin berbicara lebih banyak dengan Raka, ingin mengungkapkan perasaan yang terpendam di dalam hatinya. Namun, setiap kali ia mencoba, Raka hanya memberi jawaban yang dingin atau memilih untuk pergi menjauh. Keadaan ini membuat Aryana merasa semakin terkucilkan, seolah ia sedang berjuang sendirian di dalam pernikahan yang dulu ia anggap penuh dengan harapan dan cinta. Suatu malam, setelah Raka pergi keluar rumah tanpa memberi penjelasan apapun, Aryana duduk di meja makan dengan wajah lesu. Diana sedang tidur, dan rumah itu terasa seperti gua yang sunyi. Tidak ada percakapan, tidak ada kebersamaan. Aryana menatap meja makan, memikirkan hari-hari yang sudah berlalu, hari-hari penuh kebahagiaan ketika mereka baru menikah, ketika Raka memandangnya dengan penuh cinta, ketika mereka berbicara tentang masa depan dengan penuh impian. Sekarang, semua itu terasa jauh, seolah terhapus begitu saja oleh keraguan dan ketegangan yang datang begitu mendalam. Aryana menyeka air matanya yang jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Setiap hari, ia merasa semakin terasing. Ia ingin suaminya kembali, ingin hubungan mereka kembali seperti dulu. Namun semakin ia mencoba, semakin jauh Raka menjauhkan diri. Keputusan-keputusan yang diambilnya untuk menjauh dari Aryana semakin jelas terasa. Ia tidak lagi berbicara tentang masa depan mereka. Bahkan, ia tidak berbicara banyak tentang Diana, anak yang mereka beri nama bersama. Apa yang harus aku lakukan? Aryana berbisik, suaranya teredam kesedihan. Ia merasa terperangkap dalam sebuah pernikahan yang tidak lagi sama. Ia tahu ada sesuatu yang sangat salah, tetapi ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk memperbaikinya. Setiap percakapan, setiap upaya untuk meraih hatinya, berakhir dengan dinding tebal yang dibuat Raka. Dinding yang menghalanginya dari cinta yang dulu mereka miliki. Aryana merasa lelah. Lelah mencari cinta yang tampaknya sudah tidak ada lagi di antara mereka. Di sisi lain, Raka, yang semakin terperosok dalam perasaan keraguan dan ketidakpastian, semakin sering menghindar. Ia tidak tahu apa yang terjadi dalam dirinya, tetapi setiap kali ia melihat Diana, perasaan yang semakin sulit ia tepis muncul. Setiap tatapan yang ia arahkan ke wajah putrinya, ia merasa seolah-olah ada kekosongan yang menuntut jawaban, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskannya. Keraguan yang berakar dalam dirinya semakin menguasai, dan bukannya mencari kejelasan atau berbicara dengan Aryana, Raka justru memilih untuk menghindari kenyataan tersebut. Ia tidak siap untuk menghadapi kenyataan bahwa perasaannya bisa berubah begitu drastis terhadap istrinya dan anak mereka. Raka mulai lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, lebih sering bekerja lembur, pergi ke tempat-tempat yang seharusnya hanya menjadi pelarian sementara, namun sebenarnya menjadi cara baginya untuk menghindari Aryana. Ia tidak bisa lagi melihat kenyataan tanpa merasa tertekan. Setiap percakapan dengan ibunya, setiap komentar mengenai Diana, semakin membuat hatinya kacau. Bagaimana bisa ia merasa demikian? Bagaimana bisa ia meragukan anak yang seharusnya ia cintai tanpa syarat? Namun, Raka tidak tahu bagaimana cara berbicara tentang ini kepada Aryana. Ia merasa bingung dan takut bahwa apa yang ia rasakan akan menghancurkan segalanya. Ia takut bahwa jika ia membuka mulut, semua yang telah mereka bangun bersama akan hancur berkeping-keping. Raka merasa tidak ada jalan keluar dari kebingungannya. Aryana, yang terus berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya,
merasa semakin terjepit. Setiap malam yang sepi terasa semakin berat untuk dijalani. Ia mencoba berbicara dengan Raka, berusaha untuk mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi Raka tidak memberinya kesempatan. Setiap kali ia berusaha mendekat, ia malah merasa seperti dinding yang dibangun semakin tebal dan tinggi di antara mereka. Tidak ada komunikasi, tidak ada kejelasan. Ariana merasa terjebak dalam pernikahan yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan, namun kini hanya menjadi sumber kesepian. Suatu malam, setelah Raka kembali larut malam, Ariana duduk di ranjang mereka, memeluk selimut tebal untuk menahan dinginnya udara malam. Ketika Raka masuk dan melihatnya duduk diam, ia merasa sedikit cemas, meskipun ia mencoba menyembunyikan perasaannya. Ariana tidak mengatakan apapun, hanya menatap kosong keluar jendela, seolah matanya mencari sesuatu yang hilang. "Kenapa kamu tidak tidur?" Raka bertanya, mencoba memecah keheningan. Ariana tetap diam, matanya masih kosong. "Aku hanya merasa lelah, Raka." "Lelah dengan semua ini?" jawabnya akhirnya. Suaranya begitu rendah dan penuh kesedihan. Raka menunduk, merasa semakin terjebak dalam perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Aku tahu kamu merasa kesepian," katanya pelan. "Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kita, Ariana. Aku bingung." Ariana menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, merasa sedikit terenyuh mendengar pengakuan Raka. Ia merasa seolah-olah ada secercah harapan untuk mengembalikan semuanya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bahwa perasaan Raka tidak bisa dipaksakan begitu saja. Cinta itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan atau dipertahankan hanya dengan kata-kata. "Aku juga bingung, Raka," Ariana berkata dengan suara pelan. "Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kita, tapi aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak ingin kehilangan keluarga ini." Raka hanya terdiam, menatap Ariana dengan tatapan kosong. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin memperburuk ketegangan yang ada. Ariana merasakan jantungnya semakin rapuh. Ia tahu, meskipun mereka berada di ruangan yang sama, perasaan mereka sudah sangat jauh. Suatu sore yang tampaknya biasa saja, menjadi titik balik yang akan mengubah segalanya. Seperti biasanya, Ariana duduk di ruang tamu rumah mereka, menunggu Raka pulang dari pekerjaannya. Namun, hari itu berbeda. Raka kembali lebih cepat dari biasanya. Wajahnya terlihat cemas, dan matanya tampak penuh dengan keraguan yang semakin membebani pikirannya. Ariana merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Sejak beberapa minggu terakhir, ketegangan antara mereka semakin memuncak, dan meskipun Ariana sudah berusaha untuk berbicara dengan Raka, mencoba mencari tahu apa yang mengganggunya, suaminya selalu menghindar. Ia merasa semakin terpinggirkan, seolah dunia yang ia bangun bersama Raka mulai runtuh. Ketika Raka membuka pintu rumah, Ariana berdiri, mencoba menyambutnya dengan senyuman yang tak sepenuhnya tulus. "Raka, ada apa? Kenapa kamu terlihat seperti itu?" tanya Ariana, suaranya penuh dengan kekhawatiran. Raka hanya menggelengkan kepala, tidak menjawab langsung. Ia berjalan menuju sofa dan duduk, matanya kosong. Ariana mendekat, duduk di sampingnya, mencoba mengerti apa yang sedang terjadi. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu tampak seperti ini? Apa yang mengganggumu?" Raka menunduk, tangannya gemetar sedikit. Ariana merasakan ketegangan di udara. "Ariana, aku tidak bisa melanjutkan ini." Raka akhirnya mengeluarkan kata-kata itu dengan suara yang lemah. Aku rasa aku sudah tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku tidak bisa menerima Diana." Ariana terdiam sejenak, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengar. Jantungnya berdegup kencang, dan seolah seluruh tubuhnya beku. "Apa maksudmu, Raka?" tanyanya dengan suara tercekat. "Apa yang kamu katakan?"
Diana adalah anak kita, Raka. Anak kita yang kita buat bersama. Raka mengangkat wajahnya. Matanya yang biasanya penuh dengan cinta kini tampak kosong. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia tidak mirip denganku, Aryana. Tidak ada yang bisa menjelaskan ini. Aku hanya merasa bingung, kata Raka, suaranya serak, penuh ketidakpastian. Dan ibu semakin membuat semuanya semakin buruk. Dia terus-menerus meragukan Diana. Aku merasa tidak bisa lagi melanjutkan ini. Aryana menatapnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Raka semakin menghancurkan hatinya. Jadi, kamu ingin mengatakan kalau kita harus berpisah hanya karena wajah anak kita tidak mirip denganmu? Kamu ingin menceraikan aku, Raka? Kata Aryana. Air matanya mulai jatuh tanpa bisa ia tahan. Raka terdiam, wajahnya tampak penuh dengan kebingungannya sendiri. Aku tidak tahu, Aryana. Aku sudah mencoba untuk bertahan, tetapi setiap kali aku melihat Diana, aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Aku merasa tidak bisa memberi dia cinta yang seharusnya dia dapatkan. Aku tidak tahu bagaimana lagi aku bisa melanjutkan ini. Aryana merasa seperti seluruh dunia runtuh begitu saja di hadapannya. Aku tidak percaya ini. Aku sudah berjuang sekuat mungkin untuk kita, untuk keluarga ini, dan kamu justru memilih untuk meninggalkan kami karena alasan seperti itu. Kata Aryana dengan suara yang hampir tak terdengar, namun penuh dengan luka. Diana adalah anak kita, Raka. Kenapa kamu malah membiarkan dirimu dipengaruhi oleh ibu kamu dan keraguan-keraguan yang tidak beralasan itu? Raka menunduk, tak sanggup menjawab. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan, jawabnya dengan suara pelan. Aku minta maaf. Aryana merasa kata-kata itu begitu menyakitkan. Minta maaf? Itu saja? Tidak ada penyesalan yang tulus. Tidak ada usaha untuk memperbaiki yang rusak, hanya kata-kata kosong yang semakin mengoyak hatinya. Kalau begitu, kalau kamu sudah mengambil keputusan, tidak ada yang bisa aku lakukan, Raka. Tapi ingat, kamu sedang menghancurkan keluarga ini. Kamu menghancurkan kami, kata Aryana dengan air mata yang mengalir semakin deras. Aryana berdiri dan pergi meninggalkan ruang tamu. Ia merasa seperti ada yang mencabik hatinya, seolah pernikahan yang telah ia perjuangkan begitu lama, pernikahan yang dulu penuh dengan harapan, kini hancur begitu saja. Ia berjalan menuju kamar tidur mereka, berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang kini terasa begitu asing. Dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia merasa seperti sudah kehilangan segalanya. Malam itu, tidak ada lagi kata-kata antara Aryana dan Raka. Raka memilih tidur di sofa, dan Aryana terbaring di tempat tidur mereka, memeluk selimut dengan erat, merasa kesepian dan hancur. Pikirannya berkecamuk, mencoba mencari cara untuk menyelamatkan semuanya. Namun semakin ia berpikir, semakin ia merasa tidak ada jalan keluar yang tersisa. Keesokan harinya, tanpa ada penjelasan lebih lanjut, Raka membawa topik itu ke hadapan ibu mereka. Dalam pertemuan itu, ibu Raka, yang selalu memandang rendah Diana, semakin memperburuk keadaan. Ia dengan lantang menyatakan bahwa perceraian adalah hal yang terbaik untuk keluarganya, karena ia tidak ingin nama keluarga mereka ternoda oleh kenyataan bahwa Diana tidak mirip dengan anak mereka. Keluarga kita tidak bisa menerima hal seperti ini, Raka. Ini akan merusak segalanya, kata ibu Raka dengan nada yang penuh dengan keyakinan. Aryana merasa terkejut, meskipun ia sudah lama merasakan ketegangan antara dirinya dan ibu mertuanya. Namun, saat itu, kata-kata ibu Raka semakin membuat hatinya hancur. Ibu Raka tidak hanya mendukung keputusan suaminya untuk menceraikan Aryana, tetapi ia juga menekan Raka untuk segera mengambil tindakan lebih jauh. Keluarga ini harus bersatu, dan kamu tidak bisa membiarkan ini terus berlarut-larut, kata ibu Raka dengan tegas. Kemudian, dengan langkah dingin yang tak terduga,
Ibu Raka mengusir Aryana dan Diana dari rumah mereka. Kamu tidak bisa tinggal di sini lagi, Aryana. Ini bukan tempatmu. Aku tidak akan membiarkanmu merusak nama keluarga kita dengan keberadaanmu di sini, kata Ibu Raka dengan suara penuh dominasi. Aryana merasa seperti disambar petir. Tubuhnya gemetar, dan air matanya tidak bisa ia tahan lagi. Ia menatap Raka dengan penuh kebingungan dan kesedihan. Raka, tolong, jangan biarkan ini terjadi. Ini adalah rumah kami. Ini adalah keluargamu, kata Aryana dengan suara tercekat, hampir tak bisa menahan isak tangisnya. Namun Raka hanya berdiri diam, wajahnya penuh dengan kebingungannya sendiri. Aryana, aku tidak tahu harus bagaimana lagi, jawabnya pelan, tidak mampu melawan ibunya, dan tidak tahu bagaimana harus memperbaiki semuanya. Aryana merasa seluruh dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia dan Diana diusir dari rumah yang selama ini mereka anggap sebagai rumah mereka. Mereka harus pergi, tanpa tempat untuk berteduh, tanpa dukungan dari orang yang seharusnya menjadi penopang hidupnya. Luka yang dalam menggoreskan rasa sakit yang tak terlukiskan di hati Aryana. Anak yang ia lahirkan dengan cinta, kini menjadi alasan dari kehancuran keluarganya sendiri. Di luar rumah itu, saat Aryana dan Diana berdiri di ambang pintu, Aryana memeluk putrinya erat-erat. Kita akan baik-baik saja, sayang. Aku janji, gumamnya dengan suara yang hampir tak terdengar, meskipun hatinya hancur. Namun, ia tahu, hanya dengan keberanian dan cinta untuk Diana, ia bisa menghadapinya. Dan walaupun dunia mereka mulai runtuh, Aryana berjanji untuk melindungi anaknya, tidak peduli seberapa besar luka yang ia alami. Di tengah hujan yang deras, mereka meninggalkan rumah itu, tempat yang dulu mereka sebut rumah, dan berjalan menuju ketidakpastian yang baru. Aryana berjalan menyusuri trotoar dengan langkah yang berat, menggandeng tangan kecil Diana yang sudah mulai bingung melihat ibunya yang terlihat begitu patah hati. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti beban yang begitu berat, seolah dunia menuntut untuk menghukum mereka karena sesuatu yang tidak mereka pilih. Hari itu, Aryana merasa seperti ia telah kehilangan semuanya. Suami, rumah, dan bahkan rasa hormat dari orang-orang yang dulu ia anggap sebagai keluarga. Namun, dalam hatinya, ada sesuatu yang membara. Sebuah janji yang tak terucapkan, namun begitu kuat dan pasti, dia akan membuat mereka menyesal. Setelah diusir dari rumah itu, mereka tidak memiliki tempat tinggal yang pasti. Aryana hanya membawa barang-barang seadanya, cukup untuk bertahan hidup beberapa hari. Tidak ada lagi ruang yang aman untuk mereka berdua di dunia ini, selain satu sama lain. Namun, meskipun hatinya hancur, Aryana tahu satu hal pasti, ia tidak akan menyerah begitu saja. Untuk Diana, dia akan berjuang hingga napas terakhirnya. Setiap malam, ketika Diana sudah tertidur lelap di sampingnya, Aryana akan duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke jendela yang menghadap ke langit malam. Pikirannya terus berputar, memikirkan apa yang terjadi dengan hidup mereka, dan bagaimana ia bisa keluar dari jurang kehancuran yang begitu dalam ini. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Pikir Aryana dalam hati, menatap langit yang gelap. Kenapa aku harus melalui semua ini? Kenapa kami harus dihancurkan begitu saja? Namun, seiring waktu, rasa sakit itu mulai bergeser. Dari rasa terhimpit dan tak berdaya, menjadi sebuah api kecil yang mulai membakar semangat dalam dirinya. Aryana sadar, kalau ia terus larut dalam kesedihan, ia hanya akan semakin tenggelam. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tidak ada yang bisa memulihkan apa yang telah rusak. Tetapi ia bisa memilih untuk melangkah maju, untuk membangun kehidupan baru dengan anaknya. Ia bertekad, ia akan membesarkan Diana sendirian, dengan penuh kasih sayang, tanpa bantuan dari siapapun, terutama dari mereka yang telah mengkhianatinya. Setiap malam, Aryana menyusun rencana dalam pikirannya. Apa yang bisa dia lakukan untuk memulai hidup baru?
Bagaimana ia bisa menghidupi dirinya dan anaknya dengan penuh martabat? Keputusan itu tidak datang begitu saja. Butuh waktu bagi Ariana untuk menerima kenyataan bahwa hidup mereka telah berubah drastis. Pada awalnya, ada banyak malam di mana ia merasa sangat lelah, baik fisik maupun mental. Ia sering terbangun dengan perasaan cemas, bertanya-tanya bagaimana ia bisa cukup kuat untuk melewati semua tantangan ini. Namun, setiap kali ia melihat wajah Diana yang tidur dengan damai di sampingnya, hatinya tergerak. Diana adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya, dan Ariana tahu, tak ada yang lebih penting daripada memastikan anaknya tumbuh dengan bahagia. Pagi-pagi sekali, Ariana mulai mencari pekerjaan. Meskipun dunia di luar terasa keras, dan persaingan di luar sana sangat ketat, ia tidak menyerah. Ia melamar pekerjaan di berbagai tempat, dari toko kecil hingga perusahaan besar. Setiap kali ia mendapat penolakan, ia tidak membiarkan dirinya jatuh. Ia tahu, jika ia berhenti, anaknya yang paling menderita. Jadi, ia terus berjuang, bekerja keras, dan mencari cara untuk membuat kehidupan mereka lebih baik. Ia belajar untuk mengatur keuangan dengan bijak, berhemat, dan memastikan bahwa mereka tidak kekurangan. Hari demi hari, minggu demi minggu, Ariana mulai merasakan hasil dari usahanya. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai kasir di sebuah kafe kecil yang terletak di sudut jalan. Meskipun gaji yang ia terima tidak besar, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka berdua. Ia mulai mengatur waktunya dengan baik, memastikan bahwa setiap jam yang ada digunakan seefisien mungkin. Setiap kali Diana meminta sesuatu, ia akan bekerja keras lebih banyak agar bisa memberinya sedikit lebih banyak. Terkadang, saat pulang dari kafe setelah bekerja sepanjang hari, Ariana merasa lelah hingga ke tulang. Tetapi setiap kali ia melihat Diana yang menyambutnya dengan senyuman lebar, semua rasa lelah itu hilang seketika. Diana adalah alasan ia bangun setiap pagi dan terus berjuang. Meskipun tidak memiliki banyak, Ariana merasa cukup karena mereka memiliki satu sama lain. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Namun, meskipun Ariana berusaha sekuat tenaga untuk membangun hidup mereka, ia tidak bisa menahan rasa sakit yang terus datang dari masa lalu. Kadang-kadang, ia merasa sangat marah dan kecewa dengan Raka dan ibunya. Bagaimana mereka bisa begitu mudah mengabaikan anak yang mereka anggap sebagai bagian dari keluarga? Bagaimana mereka bisa begitu cepat membuat keputusan yang menghancurkan hidup orang lain, tanpa melihat segala pengorbanan yang sudah ia berikan? Ariana tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan rasa sakit itu menguasainya. Ia tidak bisa membiarkan kebencian merusak hatinya. Tetapi janji yang terucap dalam hatinya begitu kuat, mereka akan menyesal. Tidak sekarang, mungkin, tetapi suatu saat nanti. Ariana tidak akan membiarkan semuanya sia-sia. Suatu hari, anaknya, Diana, yang telah mereka anggap sebagai sesuatu yang hina, akan tumbuh menjadi wanita yang luar biasa, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih sukses daripada yang mereka bayangkan. Meskipun hari-hari yang mereka jalani sangat penuh tantangan, Ariana merasa semangatnya semakin kuat. Setiap kali Diana menunjukkan tanda-tanda kemandirian dan kecerdasan, setiap kali putrinya mulai menunjukkan karakter yang kuat, Ariana merasa lebih yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Ia tahu bahwa Diana akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari orang-orang yang telah meragukan keberadaannya. Suatu sore, saat Diana sedang bermain di taman kecil di dekat tempat mereka tinggal, Ariana duduk di bangku taman, memandangi putrinya yang berlari dengan senyum ceria. Diana tertawa riang, berlari tanpa beban, tanpa tahu apa yang telah terjadi pada dunia sekelilingnya. Ariana menatapnya, hati penuh dengan rasa haru. Kau akan menjadi wanita yang luar biasa, Diana. Aku berjanji akan selalu melindungimu, akan selalu ada di sampingmu. Apapun yang terjadi, bisik Ariana pelan pada dirinya sendiri, sambil menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. Diana berhenti berlari, melihat ibunya dengan mata yang cerah.
Ibu, lihat. Aku lari cepat, kan? Tanya Diana dengan riang, menunjuk kakinya yang melangkah dengan cepat. Ariana tersenyum dan mengangguk. Iya, sayang, kamu sangat cepat. Kamu bisa mencapai segala hal yang kamu inginkan. Aku yakin itu, jawab Ariana dengan suara lembut dan penuh kebanggaan. Dengan setiap langkah yang diambil Ariana, ia merasa semakin kuat. Meskipun tidak ada jalan yang mudah, ia tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk melewati apapun yang datang. Diana adalah motivasinya, dan ia akan memastikan bahwa putrinya tumbuh dengan segala kebahagiaan dan keberanian yang layak ia dapatkan. Janji itu tidak hanya tentang membesarkan Diana, tetapi juga tentang membuktikan kepada dunia bahwa mereka, meskipun ditinggalkan dan dihancurkan, akan terus melangkah maju dengan kepala tegak. Keberanian yang ada dalam diri Ariana semakin membara, dan ia tahu, suatu hari nanti, Raka dan ibu mertuanya akan melihat betapa besar perubahan yang telah terjadi pada hidup mereka. Mereka akan menyesal, karena mereka telah salah menilai dan membuang Ariana serta Diana begitu saja. Dan Ariana akan menunjukkan kepada dunia bahwa cinta seorang ibu jauh lebih kuat daripada segala bentuk pengkhianatan. Ariana duduk di bangku taman kecil di dekat gedung apartemen yang baru mereka tempati. Diana bermain dengan riang di sekitar tempat tinggal baru mereka, melompat-lompat sambil tertawa keras. Rumah ini jauh lebih kecil dari rumah yang dulu mereka miliki, dan tidak ada kemewahan yang bisa mereka nikmati seperti dulu. Namun, di sini ada sesuatu yang lebih berharga, kebebasan. Mereka bebas dari rasa cemas, bebas dari tatapan orang-orang yang merendahkan mereka. Ini adalah tempat di mana mereka bisa memulai hidup baru, jauh dari masa lalu yang kelam. Setelah diusir dari rumah mereka yang dulu, Ariana bertekad untuk tidak menyerah. Dia tahu bahwa mencari tempat tinggal baru yang lebih baik bukanlah hal yang mudah, terutama dengan kondisi keuangan yang terbatas. Namun, dia tak mau menyerah. Dengan segala keterbatasan yang ada, Ariana tetap berusaha mencari dan akhirnya menemukan sebuah apartemen sederhana yang cukup untuk mereka berdua. Tidak besar, namun cukup nyaman, dengan satu kamar tidur yang cukup untuk mereka tidur berdua. Ada dapur kecil di sudut, tempat Ariana menyiapkan makanan sederhana untuk mereka setiap hari. Hanya itu yang mereka butuhkan, tempat yang aman dan penuh kasih sayang. Hari pertama mereka tinggal di sana adalah hari yang penuh dengan perjuangan. Semua perabotan yang ada adalah hasil kerja keras Ariana, mulai dari sofa bekas yang dibeli dari pasar loak hingga kasur yang sederhana. Mereka tidak memiliki banyak, namun itu tidak menghalangi semangat Ariana untuk memastikan bahwa mereka akan membangun kehidupan yang lebih baik. Setiap pagi, setelah Diana berangkat sekolah, Ariana segera bersiap untuk pergi bekerja, meskipun kelelahan sudah mulai menyapa tubuhnya. Ia tahu bahwa hanya dengan bekerja keras mereka bisa bertahan hidup. Sayang, ibu akan kerja lagi ya, kata Ariana pada Diana, yang sedang asyik dengan permainan barunya di ruang tamu. Diana menatap ibunya dengan senyuman penuh kasih. Ibu, kamu pasti bisa. Jangan lupa istirahat ya, jawab Diana, sambil memeluk Ariana erat. Setiap kali Ariana berangkat kerja, hatinya merasa sedikit lebih ringan karena melihat Diana yang semakin tumbuh menjadi anak yang mandiri dan penuh semangat. Ariana tahu bahwa meskipun kehidupan mereka penuh dengan kesulitan, Diana akan selalu ada untuknya, dan itulah yang membuat Ariana terus bertahan. Di tempat kerjanya yang baru, Ariana bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil yang terletak di pusat kota. Meskipun pekerjaan itu berat, Ariana tidak pernah mengeluh. Setiap hari, ia bekerja keras dari pagi hingga malam, memastikan bahwa ia bisa menghasilkan uang untuk membayar sewa apartemen dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tetapi di balik kesulitan itu, Ariana mulai merasa ada harapan baru. Di kafe itu, ia bertemu dengan seorang teman baru, seorang rekan kerja bernama Maya. Maya adalah seorang wanita muda yang ceria, selalu tersenyum,
dan tidak pernah ragu untuk memberikan dukungan moral kepada Ariana. Meskipun mereka berdua berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka langsung bisa saling memahami satu sama lain. Maya sering mengajak Ariana untuk berbicara tentang kehidupan, tentang impian-impian mereka yang besar, dan tentang bagaimana mereka bisa mengatasi segala rintangan yang datang dalam hidup. Ariana, aku tahu hidupmu berat, tapi aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian, kata Maya suatu hari, saat mereka sedang istirahat bersama di ruang ganti kafe. Aku juga pernah mengalami banyak kesulitan, tetapi aku belajar bahwa yang paling penting adalah tetap kuat dan tidak pernah menyerah. Kamu luar biasa, kamu pasti bisa melewati ini. Ariana terdiam sejenak, meresapi kata-kata Maya. Ia merasa ada kedamaian yang menyelimuti hatinya. Maya tidak hanya memberi dukungan, tetapi juga memberinya semangat untuk terus maju. Setiap kali mereka berbicara, Ariana merasa ada sedikit beban yang terangkat dari pundaknya. Maya juga sering berbagi cerita tentang masa lalunya. Ia pernah kehilangan orang yang sangat ia cintai, dan hidupnya sempat terpuruk. Namun, Maya tidak membiarkan itu menghentikan langkahnya. Aku tahu rasanya sakit, Ariana. Tapi aku percaya, setiap hal yang kita lewati dalam hidup ini memiliki tujuan. Kita hanya perlu percaya bahwa kita akan lebih kuat setelahnya, kata Maya dengan penuh keyakinan. Ariana merasa terinspirasi oleh cerita Maya. Meskipun hidup mereka sangat berbeda, mereka memiliki satu kesamaan. Mereka berdua berjuang untuk menemukan kebahagiaan setelah melalui kesulitan yang luar biasa. Percakapan mereka seringkali mengangkat semangat Ariana, membuatnya merasa bahwa meskipun jalan yang mereka tempuh penuh dengan rintangan, mereka akan sampai pada tujuan yang lebih baik. Berkat dukungan Maya, Ariana mulai merasa lebih percaya diri. Setiap hari, meskipun hidup masih penuh dengan tantangan, ia merasa ada sedikit cahaya di ujung terowongan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Diana, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasinya. Setiap kali ia melihat senyum Diana, ia merasa bahwa semua yang mereka lewati tidaklah sia-sia. Di sisi lain, meskipun hidup mereka semakin stabil, ada masa-masa ketika Ariana merindukan Raka. Meskipun ia tidak ingin mengakuinya, di beberapa malam yang sepi, saat ia menatap langit malam yang gelap, ia merasakan sebuah kehilangan yang dalam. Namun, ia tidak membiarkan perasaan itu menghentikan langkahnya. Ia sudah memutuskan untuk melangkah maju, untuk menunjukkan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia bahwa ia bisa hidup lebih baik tanpa Raka. Aku tidak akan berhenti, Raka, bisik Ariana dalam hati. Aku akan membesarkan Diana menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Kami akan baik-baik saja. Semakin hari, semakin dalam pula keyakinan Ariana bahwa masa depan mereka bukan lagi tentang menyesali apa yang telah terjadi, tetapi tentang meraih masa depan yang lebih baik. Setiap pagi, ia bangun dengan tekad yang lebih kuat. Setiap langkah yang ia ambil di luar rumah, ia melangkah dengan keberanian. Karena ia tahu bahwa dunia ini penuh dengan kemungkinan, meskipun terkadang jalan yang harus ditempuh terasa sulit. Di kafe tempat Ariana bekerja, suasana mulai berubah. Beberapa pelanggan yang datang mulai mengenal Ariana, dan mereka menghargai kerja keras serta senyum tulus yang selalu ia berikan. Meski pekerjaannya tidak muluk-muluk, Ariana tahu bahwa ia sedang membangun sesuatu yang lebih besar. Rasa percaya diri, kemampuan untuk bertahan hidup, dan yang paling penting, contoh yang baik untuk Diana. Pekerjaan yang kamu lakukan di sini sangat berarti, Ariana, kata Maya suatu sore, saat mereka sedang membersihkan meja bersama. Kamu bisa melihat betapa banyak orang yang menghargai kebaikanmu. Kamu benar-benar luar biasa. Ariana tersenyum, merasa sedikit lega. Terima kasih, Maya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan berhenti berjuang, jawabnya dengan penuh keyakinan. Dengan setiap kata yang keluar dari mulutnya, Ariana merasa bahwa ia semakin dekat dengan tujuannya. Setiap hari,
Meskipun penuh dengan kerja keras, ia mulai merasa bahwa hidup mereka perlahan-lahan kembali ke jalurnya. Ia tidak hanya bekerja keras untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Diana. Ia ingin putrinya tumbuh menjadi seseorang yang tahu betapa berharganya hidup ini, seseorang yang bisa mengatasi kesulitan tanpa menyerah. Setiap malam, sebelum tidur, Ariana selalu berdoa, memohon agar Tuhan memberikan kekuatan untuk terus melangkah. Ia berjanji dalam hati untuk tidak pernah menyerah, apapun yang terjadi. Karena bagi Ariana, keberanian adalah hal yang paling penting. Keberanian untuk menghadapi segala rintangan, keberanian untuk tetap berdiri tegak meskipun dunia di sekitarnya tampak runtuh. Dan dengan setiap langkah yang ia ambil, Ariana tahu bahwa ia akan mampu mewujudkan masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan Diana, meskipun jalan yang mereka tempuh penuh dengan perjuangan. Waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa, Diana kini telah tumbuh menjadi seorang gadis muda yang cantik, cerdas, dan penuh semangat. Meskipun usianya baru menginjak usia remaja, dia sudah mulai menunjukkan sisi kedewasaan yang luar biasa. Ariana selalu mengagumi cara putrinya itu melihat dunia, dengan segala kebaikan dan ketulusan hati yang dimilikinya. Di setiap senyum Diana, ada kekuatan yang tak bisa disembunyikan. Ariana sering merenung saat melihat Diana berlari dengan ceria, tertawa lepas, dan bermain dengan teman-temannya. Diana tidak seperti anak-anak lainnya. Meskipun terlihat begitu bahagia, Ariana tahu betul bahwa di dalam hati Diana ada luka-luka kecil yang belum sepenuhnya sembuh. Luka yang muncul bukan karena sesuatu yang terjadi padanya, tetapi lebih kepada cara dunia memandang mereka, Ariana dan Diana, sebagai bagian dari sesuatu yang berbeda dan tidak sempurna. Diana mulai menyadari perbedaan itu ketika ia masuk ke sekolah menengah pertama. Teman-temannya mulai bertanya-tanya mengapa wajahnya tidak mirip dengan ayahnya. Anak-anak lain mulai memberikan komentar yang menyakitkan, meskipun mereka tidak mengerti betapa besar dampaknya bagi seorang anak yang sedang tumbuh. Mereka memandang Diana dengan rasa ingin tahu, kadang dengan simpati, kadang dengan ejekan. Ada kalanya Diana pulang dari sekolah dengan wajah lesu, matanya merah karena menangis, atau dengan senyum yang dipaksakan, mencoba menutupi rasa sakit yang ia rasakan. Ariana, meskipun sangat ingin melindungi putrinya dari semua komentar yang menyakitkan itu, tahu bahwa kehidupan di dunia nyata tidak selalu bisa dihindari. Dunia memang seringkali melihat mereka dari luar, menilai mereka dari penampilan dan keadaan yang tampak, bukan dari kedalaman hati dan kekuatan yang mereka miliki. Tetapi Ariana juga tahu satu hal yang sangat penting. Diana harus belajar untuk melawan dunia luar, untuk tetap berdiri tegak, dan untuk terus menjadi diri sendiri meskipun sering dipandang sebelah mata. Di setiap malam, ketika mereka duduk berdua di ruang tamu yang sederhana, Ariana sering mengajak Diana berbicara tentang kehidupan. Ia menceritakan kepadanya bagaimana ia bertahan, meskipun banyak hal yang pernah mencoba merobohkannya. Dunia ini kadang bisa sangat kejam, Diana, kata Ariana dengan penuh kasih sayang. Kadang orang-orang tidak mengerti kita. Mereka melihat hanya apa yang mereka inginkan untuk dilihat. Tapi kamu harus tahu satu hal. Kamu luar biasa, dan kamu lebih dari cukup. Tidak ada yang bisa menentukan nilai dirimu, kecuali dirimu sendiri. Diana sering mendengarkan dengan seksama. Matanya yang penuh rasa ingin tahu memandang ibunya. Meski terkadang tidak sepenuhnya mengerti apa yang ibunya rasakan, Diana tahu bahwa kata-kata itu sangat penting. Ariana mengajarkan Diana untuk selalu percaya pada dirinya sendiri, meskipun dunia luar seringkali mencoba merendahkan mereka. Kamu adalah kamu, dan itu adalah yang terbaik yang bisa kamu tawarkan pada dunia, ujar Ariana. Tak ada yang lebih penting dari menjadi dirimu sendiri. Diana mengangguk pelan, mencoba memahami dan mencerna kata-kata ibunya yang penuh bijaksana. Setiap kali Ariana berbicara tentang kekuatan dalam diri mereka, Diana merasa seolah beban yang ia pikul sedikit lebih ringan. Namun,
Ia tahu bahwa perjalanan untuk benar-benar mengatasi semua rasa sakit dan ketidakpastian yang ada di dalam hatinya belum berakhir. Ia harus belajar untuk menerima dirinya sendiri, dengan segala kekurangan dan perbedaan yang ada. Suatu hari, saat mereka berdua sedang berjalan pulang dari pasar, Diana melihat seorang gadis sebayanya di seberang jalan. Gadis itu sedang berbicara dengan teman-temannya dan tertawa riang. Namun sesekali ia melemparkan pandangan heran ke arah Diana, seolah menilai sesuatu yang aneh dari penampilannya. Diana menundukkan kepala, merasa cemas dengan pandangan itu. Namun, Ariana, yang selalu peka terhadap perasaan putrinya, menggenggam tangan Diana dengan lembut. "Diana, lihat aku," kata Ariana pelan. Diana mengangkat wajahnya, dan matanya bertemu dengan mata ibunya. "Kamu tahu bahwa dunia ini tidak selalu adil, dan orang-orang seringkali menilai dari apa yang mereka lihat di luar. Tapi kamu lebih dari apa yang mereka lihat. Jangan biarkan pandangan orang lain menentukan siapa dirimu. Kamu tahu apa yang paling penting? Keberanian untuk tetap menjadi dirimu sendiri, apapun yang mereka katakan." Diana menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Setiap kali ibunya berbicara seperti itu, ia merasa seolah ada kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Ia merasa lebih berani, lebih kuat, dan siap untuk menghadapi dunia meskipun kadang terasa sangat berat. Meskipun demikian, kehidupan di sekolah tetap menjadi tantangan bagi Diana. Anak-anak di sekolah masih sering bertanya-tanya mengapa wajahnya tidak mirip dengan ayahnya. Ada satu kejadian yang cukup menyentuh hati Ariana, saat Diana pulang dari sekolah dan bercerita tentang komentar salah seorang teman sekelasnya. "Mama, tadi ada teman di sekolah yang bilang kalau aku bukan anak Raka. Dia bilang aku lebih mirip Mama, dan aku merasa itu salah," kata Diana dengan suara pelan, mencoba menahan air mata. "Aku nggak tahu harus ngomong apa." Ariana menghela napas panjang dan menarik Diana ke pelukannya. "Sayang, dunia ini seringkali melihat sesuatu hanya dari apa yang tampak di luar. Tapi kamu harus tahu bahwa yang paling penting adalah cinta dan kasih sayang yang kita punya. Wajah bisa berbeda, tetapi yang paling berharga adalah siapa kita di dalam. Kita punya nilai kita sendiri, dan itu tidak akan pernah bisa diubah oleh kata-kata orang lain." Diana mendongak, mata coklatnya yang besar menatap Ariana. "Jadi, aku nggak salah ya, Mama?" "Tentu saja tidak, sayang," jawab Ariana dengan lembut. "Kamu sempurna seperti adanya, dan tidak ada yang bisa merubah itu. Kamu adalah bagian dari dirimu sendiri, dan itu lebih dari cukup. Percaya pada dirimu sendiri, dan dunia akan melihat betapa kuatnya kamu." Diana mengangguk, merasa sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata ibunya. Meskipun ia tahu bahwa jalan untuk merasa benar-benar percaya diri tidak akan mudah, ia merasa semakin yakin bahwa ia bisa melangkah maju. Bersama dengan ibunya, Diana merasa punya tempat yang aman untuk mengungkapkan perasaannya, dan itulah yang membuatnya lebih kuat. Hari demi hari, Diana semakin berkembang. Ia mulai menjadi lebih terbuka tentang dirinya, lebih berani mengungkapkan pendapatnya, dan lebih percaya diri dalam segala hal yang ia lakukan. Meskipun terkadang ia masih merasa sedikit ragu, ia tahu bahwa ibunya selalu ada untuk memberi semangat dan dukungan. Ariana mengajarkan Diana bukan hanya tentang pentingnya keberanian, tetapi juga tentang kejujuran. Untuk selalu jujur dengan perasaan dan tidak pernah berpura-pura menjadi orang lain hanya untuk memenuhi ekspektasi dunia. Di sekolah, Diana mulai menunjukkan sisi kepemimpinannya. Ia menjadi lebih aktif dalam berbagai kegiatan, membantu teman-temannya, dan mulai berani berbicara di depan kelas. Perlahan, ia mulai melihat perubahan dalam dirinya. Orang-orang yang dulu meragukannya, kini mulai mengaguminya. Diana sadar bahwa jika ia terus berusaha menjadi dirinya sendiri, dunia akhirnya akan melihat betapa berharganya ia. Suatu hari, saat pulang dari sekolah, Diana berkata pada ibunya, "Mama, aku mulai merasa lebih baik.
Aku mulai percaya pada diriku sendiri. Mungkin ini saatnya untuk berhenti peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang aku. Ariana tersenyum dengan bangga. Itulah yang kuinginkan, sayang. Kamu memang luar biasa. Jangan biarkan dunia menentukan siapa kamu. Kamu tahu siapa dirimu, dan itu sudah cukup. Dan dengan setiap hari yang berlalu, Diana semakin tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih bijaksana. Ariana tahu bahwa meskipun dunia sering menilai mereka dengan cara yang salah, Diana akan selalu memiliki kekuatan untuk tetap berdiri tegak dan melangkah dengan kepala tegak, karena ia sudah diajarkan untuk menjadi dirinya sendiri dan tidak pernah meragukan nilainya. Bertahun-tahun berlalu, dan hidup terus berjalan, meskipun penuh dengan luka yang tak kunjung sembuh. Raka, yang dulunya penuh dengan keyakinan bahwa keputusan yang ia ambil untuk menceraikan Ariana adalah langkah yang tepat, kini mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Keputusan itu, yang didorong oleh kebanggaan, rasa malu, dan pengaruh ibunya, seolah menjadi bayangan gelap yang terus mengikuti langkahnya, tak bisa lepas dari dirinya. Raka duduk di kantornya, memandang keluar jendela dengan tatapan kosong. Waktu seakan berlalu begitu saja, namun rasanya beban di hatinya semakin berat. Meski ia kini sukses dan hidup dengan segala kenyamanan yang diberikan oleh kekayaan dan status sosial keluarganya, hatinya selalu kosong. Ada kekosongan yang tidak bisa ia isi, dan itu datang dari keputusan besar yang telah ia buat, menceraikan Ariana dan membuang mereka begitu saja. Ketika ia mulai merenung tentang itu, ada satu hal yang kini sangat jelas dalam pikirannya. Diana adalah darah dagingnya. Ia menyadari bahwa ia telah mengabaikan fakta yang paling nyata, bahwa anak yang ia anggap tidak mirip dengannya, adalah anaknya sendiri. Pada saat Diana lahir, Raka merasa cemas karena wajahnya sangat mirip dengan Ariana. Namun ia tidak pernah benar-benar mengatasi kecemasannya. Sebaliknya, ia membiarkan keraguan itu tumbuh begitu besar hingga memengaruhi keputusan yang diambilnya. Ia mengikuti nasihat ibunya, yang selalu menekankan pentingnya penampilan dan citra keluarga. Namun, semakin lama, semakin jelas bagi Raka bahwa apa yang ia lakukan itu salah. Diana bukan hanya anak kandungnya, dia adalah bagian dari dirinya, dan tidak ada alasan untuk meragukan itu. Raka teringat saat pertama kali melihat Diana yang masih bayi, dengan mata yang penuh keingintahuan. Dia ingat bagaimana Ariana selalu memandang anak mereka dengan penuh cinta, bagaimana mereka berdua menghabiskan waktu bersama dengan kebahagiaan yang tampaknya tak ternilai. Namun, rasa cemasnya menguasai dirinya, dan ia membiarkan ibunya meracuni pikirannya. Pada akhirnya, ia memilih untuk mengikuti jalan yang menurutnya benar pada saat itu. Tetapi sekarang, seiring waktu berlalu, ia tahu bahwa keputusan itu telah merusak segalanya. Ia mengingat betapa Ariana berjuang sendirian setelah itu, bagaimana ia membesarkan Diana tanpa bantuan siapapun, bahkan saat dunia mereka hancur. Raka menyadari bahwa ia telah menghancurkan keluarga mereka, hanya karena kebanggaan dan ketakutannya akan penilaian orang lain. Sekarang, ia merindukan mereka, merindukan Ariana yang dulu penuh semangat dan cinta, merindukan Diana yang kini pasti telah tumbuh menjadi gadis yang luar biasa. Suatu hari, ketika Raka sedang duduk di ruang kerjanya, ia mendapatkan sebuah informasi yang mengejutkan. Diana kini sudah menginjak usia remaja, dan ia sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Di dunia maya, Raka menemukan foto-foto Diana yang dibagikan oleh teman-temannya. Diana bukan hanya cantik, tetapi juga cerdas, penuh percaya diri, dan tampaknya tidak terpengaruh oleh segala komentar negatif yang datang dari luar. Raka merasa campuran antara rasa bangga dan penyesalan. Ia menyadari bahwa Diana telah tumbuh menjadi sosok yang jauh lebih kuat daripada dirinya, dan itu membuat hatinya semakin berat. Ia tahu, seharusnya ia ada di sana untuk mendukungnya, namun ia justru memilih untuk pergi. Dengan tekad yang semakin bulat, Raka akhirnya memutuskan untuk mencari cara mendekati Ariana dan meminta maaf.
Namun, ia tahu bahwa itu tidak akan mudah. Aryana sudah lama terluka, dan Raka tahu bahwa permintaan maafnya tidak akan serta-merta mengubah keadaan. Aryana telah menjalani hidupnya tanpa kehadirannya, dan ia sudah membangun dunia baru untuk dirinya dan Diana. Raka merasakan seolah-olah ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka, dan ia tidak tahu apakah ia akan mampu meruntuhkannya. Raka menghubungi beberapa teman lama yang masih mengenal Aryana, mencoba mencari cara untuk mengetahui di mana mereka tinggal dan bagaimana keadaan mereka sekarang. Setiap kali ia mencoba mencari tahu lebih banyak, ia merasa semakin cemas, namun juga semakin yakin bahwa ia harus melakukannya. Ia tahu bahwa ia harus menebus segala kesalahan yang telah ia buat, bahkan jika itu berarti harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Aryana mungkin tidak akan pernah menerima permintaan maafnya. Setelah beberapa minggu mencari cara untuk menghubungi Aryana, akhirnya Raka mendapatkan alamat apartemen tempat Aryana dan Diana tinggal. Ia merasa hatinya berdebar-debar saat berdiri di depan pintu apartemen mereka. Pintu itu seolah menjadi penghalang yang sangat besar, sebuah penghalang yang sulit untuk dilalui. Raka tahu bahwa ini bukan sekadar pintu fisik, tetapi pintu yang mengarah pada dunia yang pernah ia tinggalkan, dunia yang ia hancurkan dengan keputusan buruknya. Raka mengetuk pintu dengan ragu. Saat pintu terbuka, ia melihat Aryana berdiri di hadapannya, matanya yang tajam menatapnya dengan penuh pertanyaan. Ada ketegangan di udara, dan Raka bisa merasakan bahwa Aryana masih sangat terluka. Wajah Aryana, yang dulu selalu cerah dan penuh semangat, kini tampak lebih matang, namun ada kesan ketegasan yang kuat di balik matanya. "Aryana," kata Raka dengan suara pelan, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Aku tahu aku tidak pantas untuk meminta ini, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku telah membuat keputusan yang salah, dan aku menghancurkan hidupmu dan Diana. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi aku ingin meminta maaf." Aryana menatapnya, namun ia tidak langsung menjawab. Ia hanya diam, seolah mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Raka. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting, namun hatinya masih dipenuhi dengan luka-luka lama yang belum sembuh. Raka terus berbicara, mencoba meyakinkan Aryana bahwa penyesalan yang ia rasakan adalah tulus. "Aryana, aku tidak bisa terus hidup dengan rasa bersalah ini. Aku merindukanmu, dan aku merindukan Diana. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta maaf atau berharap kamu bisa memaafkanku, tetapi aku berharap bisa memberikan kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Aryana terdiam beberapa saat, matanya berkaca-kaca. Ia ingin melupakan semua rasa sakit yang pernah ada, namun kenangan tentang perpisahan mereka masih terlalu segar. "Raka, kamu tidak bisa mengharapkan segalanya bisa kembali seperti dulu. Aku telah hidup dengan luka ini selama bertahun-tahun, dan aku tidak bisa begitu saja menghapusnya," jawab Aryana, suaranya pelan namun penuh kekuatan. Raka merasa hancur mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa permintaan maafnya mungkin tidak akan pernah cukup, tetapi ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya langkah yang bisa ia ambil. "Aku tidak ingin semuanya kembali seperti dulu, Aryana," katanya dengan sungguh-sungguh. "Aku hanya ingin kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita, untuk menunjukkan bahwa aku benar-benar menyesal." Aryana menatap Raka dalam diam, merasa ada ketegangan antara mereka yang sulit untuk diungkapkan. Beberapa detik berlalu, dan akhirnya Aryana menghela napas panjang. "Aku tidak tahu, Raka. Ini sangat sulit. Aku telah menjalani hidup tanpa kamu, membesarkan Diana sendirian, dan aku sudah terluka begitu dalam. Aku perlu waktu untuk memikirkan semuanya." Raka mengangguk pelan, menyadari bahwa meskipun ia menyesal, ada luka yang terlalu dalam untuk sembuh dengan mudah. Namun, ia tidak akan menyerah. Ia tahu bahwa jalan untuk menebus kesalahannya akan panjang dan penuh tantangan. Namun ia siap untuk menghadapi semuanya demi Aryana dan Diana.
Saya akan menunggu, Aryana. Saya akan menunggu hingga kamu siap untuk memberi kesempatan lagi, kata Raka dengan tekad, sebelum berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Aryana di depan pintu. Setelah Raka pergi, Aryana berdiri terpaku di tempatnya. Hatinya bergejolak antara kebingungan dan kesedihan. Ia tahu bahwa permintaan maaf itu datang terlambat, namun dalam hatinya, ada sedikit ruang untuk kemungkinan. Mungkin, suatu hari nanti, Raka akan benar-benar bisa membuktikan penyesalannya. Namun untuk sekarang, Aryana harus memutuskan apakah ia siap membuka pintu hatinya yang sudah lama terkunci. Seiring berjalannya waktu, Aryana semakin menunjukkan betapa luar biasanya dirinya. Kehidupan yang dulu penuh dengan cobaan kini bertransformasi menjadi kisah kesuksesan yang tak terbayangkan. Dengan penuh dedikasi, kerja keras, dan tekad yang kuat, Aryana membangun karirnya dari bawah. Setelah bekerja di kafe untuk beberapa tahun, akhirnya ia mendapatkan peluang besar. Seorang pelanggan setia dari kafe, seorang pengusaha wanita sukses, terkesan dengan etika kerja dan kepribadian Aryana yang hangat dan penuh semangat. Pengusaha itu memberikan Aryana kesempatan untuk bekerja sebagai asisten manajer di perusahaannya. Sebuah langkah yang akhirnya membuka pintu kesuksesan yang lebih besar. Aryana tidak hanya bekerja keras untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Diana, anak yang selalu menjadi motivasinya. Di tempat kerja yang baru, Aryana belajar banyak tentang bisnis, manajemen, dan kepemimpinan. Ia cepat beradaptasi dengan lingkungan yang lebih profesional dan membuktikan kepada semua orang bahwa meskipun ia datang dari latar belakang yang sederhana, ia memiliki potensi yang besar. Keberhasilan demi keberhasilan yang diraihnya tak hanya membuat dirinya bangga, tetapi juga menjadi bukti nyata bagi dunia bahwa seorang wanita, terutama seorang ibu, bisa mengatasi segala rintangan tanpa perlu bergantung pada siapapun, termasuk suami atau keluarga mertua yang telah meninggalkannya. Aryana sering teringat kembali pada masa-masa sulit ketika ia merasa terisolasi dan diabaikan. Tetapi kini ia sudah jauh lebih kuat. Setiap kali tantangan datang, ia selalu ingat pada satu hal, bahwa ia tidak sendirian, karena ia memiliki Diana di sisinya. Diana yang dulu hanya seorang anak kecil yang ia peluk dan rawat dengan kasih sayang, kini sudah tumbuh menjadi gadis muda yang juga berjuang untuk masa depan mereka. Diana menyaksikan perjuangan ibunya yang tak kenal lelah, dan itu memberinya semangat untuk terus maju. Di rumah kecil mereka yang sederhana, Aryana dan Diana membangun kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Mereka mungkin tidak memiliki banyak harta, tetapi mereka memiliki satu hal yang jauh lebih berharga, cinta dan kebersamaan. Setiap malam, setelah seharian bekerja keras, Aryana akan duduk bersama Diana, berbicara tentang hari itu, dan memberi nasihat-nasihat bijaksana yang membuat Diana merasa dihargai dan diperhatikan. Meskipun mereka tidak memiliki banyak uang, Aryana memastikan bahwa Diana tumbuh dengan penuh kasih sayang, keyakinan, dan rasa percaya diri. "Diana, apa yang kamu inginkan untuk masa depanmu?" tanya Aryana suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu, menikmati makan malam sederhana yang mereka buat bersama. Diana, yang kini sudah menginjak usia remaja dan menjadi lebih dewasa, tersenyum dengan percaya diri. "Aku ingin menjadi seperti ibu, Mama. Aku ingin bekerja keras dan membantu orang lain. Aku ingin membuatmu bangga." Aryana tersenyum, merasakan haru yang mendalam. "Kamu sudah membuatku bangga, sayang. Kamu adalah bukti nyata dari kekuatan seorang ibu yang tidak pernah menyerah. Apapun yang kamu pilih, yang paling penting adalah tetap menjadi dirimu sendiri dan selalu berusaha yang terbaik." Diana mengangguk dengan penuh keyakinan, merangkul ibunya dengan penuh kasih sayang. Meskipun hidup mereka tidak mudah, mereka telah melalui banyak hal bersama-sama, dan itu membuat ikatan mereka semakin kuat. Aryana tahu bahwa meskipun dunia pernah menilai mereka dengan cara yang salah, mereka akan selalu memiliki satu sama lain. Aryana tidak hanya berhasil dalam karirnya, tetapi juga dalam mendidik Diana.
Ia mengajarkan Diana untuk selalu tetap rendah hati, bekerja keras, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Diana, yang tumbuh menjadi gadis muda yang penuh empati dan bijaksana, seringkali menjadi teman bagi ibunya, berbagi kebahagiaan dan kesulitan dalam hidup mereka. Mereka berdua saling menguatkan, membuktikan bahwa meskipun mereka pernah dihancurkan oleh dunia, mereka bisa bangkit dan melangkah lebih jauh. Setelah beberapa tahun bekerja di perusahaan yang sama, Ariana akhirnya dipromosikan menjadi manajer senior, posisi yang sebelumnya hanya bisa ia impikan. Promosi ini tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga menjadi simbol dari perjalanan panjangnya yang penuh dengan kerja keras dan ketekunan. Ariana merasa sangat bangga dengan dirinya sendiri, tetapi yang lebih penting lagi, ia merasa bangga karena Diana selalu menjadi sumber kekuatannya. Pada suatu hari yang cerah, Ariana dan Diana duduk di taman setelah pulang dari sekolah dan kantor. Diana sedang bercerita tentang teman-temannya di sekolah, sementara Ariana mendengarkan dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, Diana berhenti berbicara dan menatap ibunya dengan tatapan serius. "Mama," kata Diana dengan suara lembut, "aku tahu kita telah melalui banyak hal bersama. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sangat berterima kasih padamu. Kamu mengajarkan aku begitu banyak hal, dan aku bangga bisa memiliki ibu sepertimu." Ariana terkejut, merasa emosional mendengar kata-kata itu. "Sayang, kamu adalah alasan aku terus berjuang. Semua yang aku lakukan untuk kamu. Aku ingin kamu tumbuh menjadi seseorang yang kuat dan penuh kasih." Diana merangkul ibunya dengan erat. "Aku tahu, Mama. Aku akan selalu ada untukmu. Kamu adalah pahlawanku." Ariana merasa haru mendengar kata-kata itu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa meskipun perjalanan hidup mereka penuh dengan kesulitan, mereka sudah berhasil melewatinya bersama. Mereka berdua telah menjadi tim yang tak terpisahkan, saling menguatkan dan memberikan dukungan satu sama lain. Dan meskipun dunia pernah memandang rendah mereka, Ariana tahu bahwa mereka berdua lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, Raka yang kini telah menyadari betapa besar kesalahannya, mulai merasa semakin cemas. Setelah bertahun-tahun berpisah, dia tidak bisa lagi menahan rasa penyesalan yang terus menggerogoti hatinya. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan dua orang yang sangat berharga dalam hidupnya, Ariana dan Diana. Meskipun ia mencoba mendekati mereka beberapa kali, Ariana masih sangat terluka dan tidak bisa membuka hatinya untuk Raka. Raka seringkali bertanya-tanya apakah ia akan pernah mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan mereka. Tetapi Ariana sudah terlalu terluka untuk memberi kesempatan itu. Namun, meskipun demikian, Raka terus berusaha untuk menebus kesalahannya. Ia mulai melibatkan diri dalam berbagai kegiatan sosial, mencoba untuk menunjukkan bahwa ia bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun begitu, penyesalan yang ia rasakan semakin menggerogoti dirinya, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa memutar waktu kembali. Ariana dan Diana telah menemukan kebahagiaan mereka sendiri, dan meskipun Raka ingin menjadi bagian dari kehidupan mereka, ia tahu bahwa itu bukanlah hal yang mudah. Di sisi lain, Ariana terus melangkah maju dengan keyakinan yang semakin kuat. Dengan setiap keberhasilan yang ia raih, ia semakin menunjukkan kepada dunia bahwa ia adalah wanita yang luar biasa, yang mampu mengatasi segala rintangan, meskipun tanpa bantuan suami atau keluarga mertua. Dan Diana, yang kini semakin dewasa dan cerdas, menjadi saksi nyata dari perjuangan ibunya, serta contoh yang hidup dari kekuatan seorang ibu yang tidak pernah menyerah. Mereka berdua adalah bukti bahwa meskipun dunia mungkin tidak selalu adil, dengan cinta dan kerja keras, mereka bisa mengatasi segala tantangan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Dan meskipun masa lalu mereka penuh dengan luka dan penyesalan, Ariana dan Diana tahu bahwa yang terpenting adalah bagaimana mereka melangkah ke depan, dengan kepala tegak dan hati penuh dengan harapan. Hari-hari berlalu dengan ritme yang mulai lebih stabil bagi Ariana dan Diana.
Kehidupan mereka meskipun penuh dengan tantangan, selalu memiliki sentuhan kebahagiaan sederhana yang datang dari ikatan kuat antara ibu dan anak. Setiap pencapaian kecil yang mereka raih bersama, setiap langkah yang mereka ambil, semakin membangun kepercayaan diri mereka. Aryana mulai merasakan bahwa, meskipun tanpa dukungan dari Raka atau keluarga mertua, mereka mampu mengatasi segala rintangan dengan kekuatan mereka sendiri. Namun, suatu pagi yang cerah, kehidupan mereka kembali diguncang oleh sebuah kejadian tak terduga. Aryana sedang menyiapkan sarapan di dapur ketika bel pintu rumah mereka berbunyi. Suara itu membuatnya terkejut. Diana, yang sedang duduk di meja makan, menatap ibunya dengan tatapan bingung. "Mama, siapa ya?" tanya Diana. Aryana berjalan menuju pintu dan membuka dengan hati yang sedikit cemas. Ketika pintu terbuka, ia terkejut melihat siapa yang berdiri di depannya. Di sana, berdiri ibunya Raka, dengan wajah yang tidak bisa disembunyikan, penuh dengan penyesalan. Di sampingnya ada beberapa anggota keluarga lainnya, termasuk Raka yang berdiri diam di belakang mereka, menatap Aryana dengan tatapan penuh penyesalan. "Aryana," kata ibu Raka dengan suara yang penuh ketegangan. Kami datang untuk berbicara. Kami tahu kami salah menilai kamu dan Diana. Kami ingin meminta maaf." Aryana merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Setelah bertahun-tahun diabaikan dan diperlakukan dengan buruk, kini mereka muncul kembali, dengan permintaan maaf yang terlambat. Semua kenangan tentang penolakan dan penghinaan yang ia terima dari keluarga Raka kembali mengalir dalam benaknya. Ia merasa bingung, bahkan sedikit marah, dengan kenyataan bahwa mereka baru datang ketika semuanya telah berjalan dengan baik untuk dirinya dan Diana. Diana, yang berdiri di belakang Aryana, menatap mereka dengan pandangan yang lebih tajam dan penuh rasa curiga. Ia sudah cukup dewasa untuk memahami ketegangan yang terjadi, dan meskipun ia tidak mengatakan apa-apa, matanya yang tajam mengungkapkan kebingungannya. Aryana bisa merasakan emosi putrinya, yang pasti juga merasa dilukai oleh mereka. Diana tidak pernah menerima cara keluarga Raka memperlakukan mereka, dan kini, melihat mereka berdiri di depan rumah mereka dengan permintaan maaf, menimbulkan perasaan yang lebih sulit untuk diterima. Aryana menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sebelum menjawab. "Apa yang kalian inginkan sekarang? Setelah semua yang kalian lakukan, setelah kalian mengusir kami dan meninggalkan kami untuk bertahan sendiri, kalian datang dan meminta maaf? Apa yang kalian harapkan dari kami?" Suara Aryana bergetar, namun ia berusaha menjaga kendali. Ibu Raka menunduk, tampak sangat menyesal. "Aryana, kami menyadari bahwa kami salah. Kami telah salah menilai kamu dan Diana. Kami terlalu terfokus pada penampilan, pada status, dan tidak melihat kamu sebagai keluarga kami. Kami telah salah dalam banyak hal, dan kami ingin memperbaiki semuanya." Raka yang sejak tadi diam, akhirnya membuka mulutnya. "Aryana, aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semuanya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menghancurkan semuanya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ingin kembali untuk Diana dan kamu." Aryana terdiam, mendengarkan kata-kata itu dengan hati yang terombang-ambing. Di satu sisi, ada rasa ingin memaafkan, ada keinginan untuk melihat Raka menyesali tindakannya dan kembali membangun hubungan keluarga. Namun di sisi lain, rasa sakit dan luka yang mendalam atas perlakuan mereka selama ini tidak bisa hilang begitu saja hanya dengan kata-kata maaf. 3 tahun hidupnya dan Diana hancur karena keputusan yang diambil oleh mereka, dan kini mereka datang hanya dengan penyesalan. "Apa yang kalian pikirkan selama ini?" Aryana berkata, suaranya mulai terdengar lebih keras. "Kenapa hanya sekarang kalian datang? Kenapa hanya setelah aku berhasil membangun hidup kami, baru kalian ingin muncul dan meminta maaf? Apa yang kalian harapkan?"
Aku bisa melupakan semua yang telah kalian lakukan. Ibu Raka mengangguk dengan penuh penyesalan, hampir menangis. Kami tidak mengharapkan kamu untuk melupakan apa yang telah terjadi, Aryana. Kami hanya ingin ada kesempatan untuk menunjukkan bahwa kami menyesal dan ingin memperbaiki hubungan ini. Diana adalah cucu kami, dan kami ingin mendukung kalian. Raka melangkah lebih dekat, suaranya hampir tidak terdengar. Aku tahu, Aryana. Aku tidak meminta kamu untuk memaafkanku sekarang. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan berusaha membuktikan bahwa aku bisa menjadi lebih baik. Aku ingin menjadi bagian dari kehidupan Diana. Aku ingin dia tahu bahwa aku selalu mencintainya, meskipun aku tidak tahu bagaimana cara menunjukkannya dulu. Aryana menatap Raka dengan penuh kebingungan, rasa sakit yang datang begitu dalam. Di satu sisi, ia merasa sedikit tergerak oleh penyesalan yang ditunjukkan oleh Raka dan keluarganya. Tetapi di sisi lain, ia merasa sulit untuk membuka hatinya kembali setelah semuanya yang telah terjadi. Aku tahu aku telah banyak berbuat salah, kata Raka lagi, matanya memohon. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku berharap kita bisa memulai dari awal. Aryana terdiam, memandang wajah mereka satu persatu, termasuk Ibu Raka yang tampaknya benar-benar menyesal. Namun, hatinya yang terluka berkata lain. Bagaimana ia bisa begitu saja melupakan semua yang telah mereka lakukan? Bagaimana ia bisa melupakan malam-malam panjang yang dihabiskan dalam kesendirian, merawat Diana tanpa bantuan siapapun? Di sisi lain, Diana yang diam sejak tadi, akhirnya berbicara. Suaranya tenang, namun jelas terdengar tegas. Mama, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan mereka begitu saja. Tapi aku tahu satu hal, kita tidak perlu orang-orang yang hanya datang ketika semuanya sudah baik-baik saja. Kita sudah cukup, Mama. Kita sudah membuktikan bahwa kita bisa hidup tanpa mereka. Diana melangkah ke depan, mendekati Aryana. Aku hanya ingin kita tetap bersama, Mama. Kita sudah kuat tanpa mereka, dan aku tidak ingin apapun atau siapapun merusak kebahagiaan kita lagi. Aryana menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. Dalam hati, ia tahu bahwa Diana benar. Mereka telah cukup melalui cobaan. Mereka telah cukup berjuang tanpa bantuan siapapun. Mereka tidak membutuhkan seseorang yang datang hanya setelah kesulitan mereka berakhir. Mereka adalah keluarga yang telah bertahan bersama, dan itu lebih dari cukup. Setelah beberapa detik hening, Aryana akhirnya berbicara lagi, suaranya penuh dengan ketegasan. Aku menghargai permintaan maaf kalian, tapi itu tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Diana dan aku telah hidup dengan caraku sendiri, dengan cara yang lebih baik. Aku tidak bisa membuka hati ini begitu saja. Raka dan keluarganya terdiam. Mereka tahu bahwa kata-kata Aryana adalah keputusan yang tegas, dan mereka tidak bisa memaksanya untuk melupakan luka-luka yang ada. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka telah memberikan kesempatan untuk membuktikan penyesalan mereka, meskipun itu tidak cukup untuk mengubah hati Aryana. Aryana, aku mengerti, kata Raka, suaranya berat. Aku tidak akan memaksa kamu. Aku hanya berharap, suatu hari nanti, kamu bisa memaafkanku. Ibu Raka juga menunduk, menyuarakan penyesalannya. Kami akan pergi sekarang. Terima kasih sudah memberi kami kesempatan untuk berbicara. Aryana hanya mengangguk, tanpa berkata apa-apa lagi. Mereka pergi, meninggalkan Aryana dan Diana berdiri di depan pintu, merasa cemas dan bingung tentang apa yang akan datang selanjutnya. Namun, dalam hatinya, Aryana merasa lebih ringan. Ia telah membuat keputusan yang benar untuk dirinya dan putrinya. Setelah mereka pergi, Aryana duduk di sofa, dan Diana duduk di sampingnya. Diana merangkul ibunya, menatapnya dengan penuh kasih. Kita tidak butuh mereka, Mama. Kita sudah cukup kuat. Aryana mengangguk, menatap Diana dengan penuh kebanggaan.
Kita sudah cukup, sayang. Kita punya satu sama lain, dan itu lebih dari cukup. Dalam diam, mereka berdua saling berpegangan tangan, merasakan kekuatan dalam ikatan yang tak tergoyahkan antara ibu dan anak. Ariana duduk di meja makan, dengan sebuah catatan kecil di tangan, memandangi daftar rencananya dengan hati yang penuh tekad. Beberapa hari telah berlalu sejak pertemuan yang mengguncang itu, saat keluarga Raka datang dan meminta maaf. Mereka mencoba mengorek kembali hubungan yang telah lama hancur. Tetapi Ariana tahu bahwa kata-kata mereka tidak bisa begitu saja menghapus luka yang sudah begitu dalam. Permintaan maaf mereka datang terlambat, dan meskipun ada sedikit rasa penyesalan dalam hati Ariana, ia tidak bisa langsung melupakan semua rasa sakit yang telah mereka timbulkan. Rasa sakit yang selama ini ia pendam kini berubah menjadi sebuah api dalam dirinya. Api yang membakar tekadnya untuk membuktikan bahwa ia bisa lebih baik tanpa mereka. Bagi Ariana, balas dendam bukanlah tentang balas memaki, atau membuat mereka merasakan apa yang ia rasakan. Tidak, ia tahu bahwa balas dendam yang sejati adalah tentang membuktikan bahwa hidupnya bisa lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih damai tanpa mereka. Ariana tidak membutuhkan mereka untuk meraih kebahagiaan atau keberhasilan. Jika mereka tidak bisa menghargai dirinya dan Diana, maka ia akan menunjukkan kepada mereka bahwa ia bisa hidup lebih baik tanpa bantuan atau intervensi mereka.